Hujan mengguyur kaca jendela setinggi langit-langit di ruang kerjaku di lantai 40, Adhitama Tower. Jakarta terlihat kelabu dari sini, tertutup tirai air yang seolah ingin menghapus dosa-dosa kota metropolitan ini. Sama kelabunya dengan memori yang tiba-tiba menyelinap masuk saat aku menyesap Earl Grey tea hangatku yang mulai dingin. Namaku Anindya Larasati. Di atas meja mahoni yang mengkilap, tergeletak sebuah papan nama kristal bertuliskan, CEO Founder Adhitama Group. Orang-orang menunduk hormat saat aku lewat, majalah bisnis berebut memajang wajahku sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini, dan para pesaing gentar mendengar strategi akuisisiku yang agresif. Aku memiliki segalanya, kekuasaan, uang, dan rasa hormat. Tapi, jika aku memandang cermin besar di sudut ruangan itu, terkadang pantulan wanita berjas Armani dan berjam tangan Rolex itu memudar. Berganti dengan bayangan seorang gadis remaja kurus, dekil, dengan seragam putih abu-abu yang sudah menguning di bagian ketiak karena terlalu sering dicuci dan dipakai berulang kali. Gadis yang sedang menggigil ketakutan di sudut gudang sekolah yang gelap, memeluk lutut yang berdarah. Luka fisik itu sudah sembuh belasan tahun yang lalu, tapi bekasnya tercetak permanen di jiwaku. Menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak ramah bagi mereka yang lemah. Bagian 2. Anomali di SMA Pelita Bangsa. Mundur 15 tahun ke belakang. SMA Pelita Bangsa adalah Menara Gading. Gedung megah dengan pilar-pilar tinggi, fasilitas kolam renang Olimpiade, dan parkiran yang lebih mirip showroom mobil mewah daripada parkiran sekolah. Murid-murid yang datang ke sini adalah pewaris tahta bisnis, anak jenderal, atau selebriti. Aku hanyalah sebuah kesalahan sistem. Anak seorang janda buruh cuci yang berani-beraninya masuk ke sana lewat jalur beasiswa prestasi pemerintah. Ibuku, wanita paling tangguh yang kukenal, menangis haru saat surat penerimaan itu datang. Dia tidak tahu bahwa surat itu adalah tiketku menuju neraka. Hari pertamaku di SMA adalah mimpi buruk yang nyata. Aku ingat betul, sepatu ketsku sudah menganga di bagian ujungnya, berbicara setiap kali aku melangkah. Tas ranselku adalah bekas sepupuku, warnanya sudah pudar dengan jahitan kasar di sana-sini. Aku berjalan menunduk, berusaha menjadi tidak terlihat. Guys, cium bau nggak sih? Suara itu melengking, indah namun berbisa. Itu pertama kalinya aku melihat Clarissa, ratu sekolah. Dia berdiri di tengah koridor utama, dikelilingi dayang-dayangnya. Rambutnya hitam berkilau hasil cerambat rutin salon mahal, kulitnya putih bersih tanpa noda, dan seragamnya dijahit khusus agar pas membalut tubuhnya. Dia menatapku seolah aku adalah kotoran anjing yang menempel di sol sepatu Pradanya. Aku menunduk, memeluk erat buku-buku paket bekas yang baru kupinjam dari perpustakaan. Jantungku berdegup kencang. Permisi, cicitku, mencoba lewat di sisi dinding. Eits, mau kemana lo, upik abu? Clarissa menggeser tubuhnya, menghadang langkahku. Teman-temannya terkikik geli. Gue mau ke kelas, jawabku gugup, tidak berani menatap matanya. Ke kelas? Yakin lo sekolah di sini? Ini bukan tempat penampungan gelandangan, lo, ejek Clarissa sambil mengibaskan rambutnya. Wangi parfum Chanel menguar, kontras dengan bau matahari di tubuhku. Tiba-tiba, kakinya terulur. Brat, aku tersungkur mencium lantai keramik yang dingin. Buku-bukuku berhamburan. Tempat pensilku pecah, isinya, pensil-pensil pendek yang sudah diraut kedua ujungnya, berserakan menyedihkan. Gelak tawa pecah di koridor. Rasanya seperti ratusan jarum menusuk telingaku. Tidak ada yang membantuku. Tidak ada uluran tangan. Mereka semua tertawa. Clarissa melangkah maju, lalu dengan sengaja menginjak salah satu buku tulisku. Suara kertas yang remuk terdengar menyakitkan. Dengar ya, anak miskin, desisnya, berjongkok di depanku. Wajah cantiknya berubah menyeramkan. Sekolah ini buat orang-orang berkelas. Tikus got kayak lo nggak pantas napas udara AC di sini. Lo cuma ngerusak pemandangan. Mending lo minta pindah sebelum gue bikin hidup lo kayak neraka. Aku menggigit bibir menahan tangis, memunguti pensil-pensilku dengan tangan gemetar. Sejak hari itu, ramalan Clarissa terbukti. Hidupku tidak pernah tenang. Clarissa membenciku bukan hanya karena aku miskin.
Dia membenciku karena setiap kali hasil ujian ditempel di papan pengumuman, nama Anindya Larasati selalu berada di urutan paling atas dengan nilai sempurna, jauh di atas namanya yang pas-pasan meski sudah ikut bimbel termahal. Dia tidak terima. Bagi Clarissa, uang harusnya bisa membeli segalanya, termasuk harga diri dan kecerdasan. Karena dia tidak bisa membelinya, dia berusaha menghancurkan pemiliknya. Insiden terburuk terjadi saat aku kelas 2 SMA. Hari itu hujan deras, petir menyambar-nyambar, menciptakan suasana mencekam. Aku sedang piket kelas sendirian. Teman-teman sekelompokku, yang semuanya takut pada Clarissa, sengaja pulang duluan, meninggalkan semua tugas kotor untukku. Aku tidak protes. Protes hanya akan menambah masalah. Aku hanya ingin cepat pulang, membantu ibu melipat pakaian cucian pelanggan. Saat aku sedang memeras kain pel, pintu kelas terbanting terbuka. Clarissa masuk. Di belakangnya ada dua temannya, Bella dan Sisi, yang membawa ember besar. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Itu air bekas pel dari toilet laki-laki yang hitam pekat. Kerja yang rajinnya, Babu, sapa Clarissa dengan senyum manis yang mengerikan. Clarissa, tolong, aku capek. Aku cuma mau selesaikan piket dan pulang, pintaku lelah. Perutku perih karena belum makan siang demi menghemat ongkos. Pulang? Ke gubuk reot lo itu? Kasihan banget, tawanya. Gue bantu deh biar lo lebih bersih sebelum ketemu nyokap lo yang tukang cuci itu. Siapa tahu dia butuh air buat nyuci. Jangan bawa-bawa ibuku, bentakku. Itu pertama kalinya aku berani meninggikan suara. Mata Clarissa berkilat marah. Berani lo ya sama gue? Dia memberi kode. Biur. Air keruh berbau amonia dan kotoran itu mengguyur tubuhku dari kepala hingga kaki. Dingin, menjijikkan, dan memuakkan. Seragam putihku berubah warna menjadi abu-abu kotor, menempel di kulit. Aku terbatuk-batuk saat air itu masuk ke mulutku. Rasanya ingin muntah. Belum sempat aku menyeka wajah, Clarissa menjambak rambutku yang basah. Dia menarikku kuat-kuat hingga aku mendongak. Ini pelajaran buat lo karena berani cari muka di depan Pak Guru tadi siang. Sok pinter lo jawab soal matematika di papan tulis. Lo pikir lo siapa mau pamer otak di depan gue? Sakit, Clarissa. Lepas, jeritku, air mata bercampur air comberan membasahi pipi. Seret dia, perintah Clarissa. Mereka menyeretku keluar kelas seperti karung beras. Melewati koridor sepi, menuju gudang penyimpanan bangku rusak di bagian paling belakang sekolah. Gudang yang konon angker dan jarang dilewati orang. Masuk. Mereka mendorongku kasar. Aku tersungkur, lututku menghantam sudut meja besi yang berkarat. Trat. Rasa perih yang luar biasa menjalar. Darah segar mengalir, bercampur dengan air kotor di lantai. Tolong jangan kunci. Aku memohon, merangkak mendekati pintu. Tidur di sini aja lo malam ini. Renungin dosa lo karena udah lahir miskin dan sok pinter, ucap Clarissa dingin. Brat! Pintu besi berat itu terbanting. Klik, klik. Suara kunci diputar. Gelap gulita langsung menyergapku. Pekat, tanpa celah cahaya sedikitpun. Tolong, buka, Clarissa. Siapapun. Tolong, teriakku sambil menggedor pintu besi itu dengan kepalan tanganku hingga lecet. Hening. Hanya suara hujan yang menghantam atap seng dan tawa mereka yang perlahan menjauh. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Gudang itu dingin menusuk tulang. Bau apek, lembab, dan suara-suara tikus yang mencicit membuat bulu kuduku meremang. Aku meringkuk di sudut ruangan, di atas tumpukan taplak meja bekas yang berdebu, memeluk lututku yang berdenyut nyeri. Aku membayangkan wajah ibu. Ibu pasti sedang menungguku di depan pintu kontrakan, khawatir karena aku belum pulang. Maaf, Bu. Anin gak bisa pulang, batinku pilu. Di tengah kegelapan dan rasa lapar yang menggerogoti, rasa takut perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, dingin, dan tajam di dalam dadaku. Sebuah dendam, namun juga sebuah tekad. Aku tidak akan mati di sini, bisikku pada kegelapan. Aku akan hidup. Aku akan keluar dari sini. Aku akan sukses. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di tempat yang begitu tinggi hingga tangan-tangan kotor mereka tidak bisa lagi menyentuhku. Aku akan membuat mereka melihat ke atas padaku.
Paginya, penjaga sekolah menemukanku pingsan dengan demam tinggi. Aku tidak pernah menceritakan kejadian itu pada ibu. Aku bilang aku menginap di rumah teman untuk kerja kelompok dan kehujanan di jalan. Ibu percaya, meski matanya menatap curiga pada luka di lututku. Kamu harus sukses ya, Enduk. Biar nggak diinjak-injak orang kayak ibu, kata ibu sambil mengoleskan obat merah ke lututku malam itu. Tangannya yang kasar dan pecah-pecah karena deterjen terasa hangat di kulitku. Iya, Bu. Anin janji. Anin bakal angkat derajat ibu. Kita bakal punya rumah besar, ibu nggak usah nyuci lagi, janjiku sambil menahan tangis. Janji itulah yang membawaku bertahan. Lulus SMA dengan nilai tertinggi seprovinsi, aku mendapatkan beasiswa penuh bidik misi ke universitas negeri terbaik. Tapi Clarissa juga ada di sana. Dia masuk lewat jalur mandiri dengan sumbangan ayahnya yang fantastis. Di kampus, teror itu berlanjut dengan bentuk yang lebih dewasa. Clarissa menyebarkan rumor bahwa aku wanita murahan, simpanan om-om demi membayar kuliah. Dia menghasut teman-teman sekelas untuk tidak memasukkanku dalam kelompok tugas. Di kantin fakultas, dia pernah sengaja menyandung kakiku saat aku membawa nampan bakso panas. Kuah panas menyiram perutku, melepuh. Tapi aku tidak menangis. Aku bangkit, membersihkan kekacauan itu, dan menatapnya tajam. Mental bajaku sudah terbentuk sempurna. Aku lulus sebagai wisudawan terbaik. Saat namaku dipanggil dan aku naik ke podium, aku melihat Clarissa di barisan belakang. Dia menatapku dengan kebencian, tapi kali ini, aku melihat juga ketakutan di matanya. Dia tahu, aku bukan lagi tikus got yang bisa dia injak. Dunia kerja menjadi pelarianku. Aku direkrut oleh perusahaan multinasional di bidang logistik. Disinilah takdir mempertemukanku dengan Raka. Berbeda dengan pria-pria kaya di kampus yang sombong, Raka berbeda. Dia sederhana, meski jabatannya cukup tinggi sebagai supervisor di perusahaan mitra. Pertemuan kami klise, seperti di film-film. Saat meeting gabungan, aku yang saat itu masih staf junior gugup setengah mati karena harus presentasi menggantikan bosku yang sakit. Proyektor macet. Keringat dingin memucur. Raka, yang duduk di seberang meja, berdiri. Dia tidak memanggil teknisi. Dia menggulung lengan ke mejanya, mengutak-atik kabel di bawah meja, dan voila, proyektor menyala. Tarik napas, Mbak Anin. Kamu pasti bisa. Materinya bagus kok, bisiknya saat melewatinya kembali ke kursinya. Senyumnya menenangkan badai di kepalaku. Setelah itu, kami sering makan siang bersama. Raka suka makan di warung tenda pinggir jalan, sama sepertiku. Dia tidak malu memboncengku dengan motor bebek lamanya. Aku salut sama kamu, Nin. Kamu pejuang, katanya suatu malam, saat kami duduk di pinggir jalan makan nasi goreng, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta. Kenapa? Tanyaku. Kamu nggak malu sama masa lalu kamu? Kamu justru jadiin itu bahan bakar? Jarang ada cewek kayak kamu. Kebanyakan cewek yang aku kenal manja, taunya cuma gesek kartu kredit papa, ucapnya tulus. Hatiku meleleh. Raka adalah anomali. Dia mencintaiku apa adanya. Dia tidak peduli aku anak buruh cuci. Dia bahkan sering membawakan martabak untuk ibuku. Setahun kemudian, di bawah rintik hujan di teras kontrakan, Raka melamarku. Bukan dengan cincin berlian, tapi cincin emas sederhana seberat 2 gram. Nin, aku belum kaya. Gajiku pas-pasan. Tapi aku janji, aku bakal kerja keras buat kamu dan anak-anak kita nanti. Maukah kamu berjuang bareng aku? Aku mengangguk sambil menangis bahagia. Mau, Mas. Asal sama kamu, makan nasi garam pun aku mau. Kami menikah sederhana. Sangat sederhana. Hanya akad nikah di KUA dan syukuran kecil. Kami mengontrak rumah petak yang sedikit lebih layak daripada kontrakan ibuku dulu. Bulan pertama pernikahan adalah surga. Meski keuangan kami pas-pasan, kami bahagia. Kami punya celengan ayam jago di atas kulkas untuk tabungan rumah impian. Setiap ada sisa uang belanja, kami masukkan ke sana sambil tertawa. Nanti kalau penuh, kita beli rumah yang ada halamannya ya, Mas. Biar anak kita bisa main bola, kataku. Iya, sayang. Doain Mas naik jabatannya, jawab Raka sambil mengecup keningku. Aku hamil di bulan kedua.
Kebahagiaan kami rasanya meluap-luap. Raka semakin giat bekerja. Dia suami yang siaga, memijat kakiku yang pegal sepulang kerja, membuatkan susu hamil. Aku merasa Tuhan akhirnya adil. Penderitaanku di masa lalu dibayar lunas dengan kebahagiaan ini. Tapi, takdir senang bercanda. Perusahaan tempatku bekerja mengadakan gala dinner tahunan di hotel mulia. Pasangan suami istri wajib hadir. Aku bimbang. Aku tidak punya gaun bagus. Pakai ini aja. Raka menyodorkan sebuah gaun biru dongker sederhana yang dia beli dari department store diskonan. Kamu tetap cantik kok pakai apa aja. Dengan percaya diri karena pujian suamiku, aku datang menggandeng lengannya. Ballroom hotel itu berkilauan. Lampu kristal, makanan mewah, dan orang-orang dengan pakaian seharga mobil. Aku merasa sedikit minder, tapi genggaman hangat Raka menguatkanku. Sampai aku melihat dia. Berdiri di tengah ruangan, memegang gelas champagne, tertawa renyah dikelilingi para direktur pria. Clarissa. Dia terlihat memukau dengan gaun merah darah berpotongan rendah yang memamerkan punggung mulusnya. Berlian berkilauan di leher dan telinganya. Dia menoleh, dan tatapan kami terkunci. Seringai itu muncul lagi. Seringai iblis yang kukenal. Dia berjalan mendekat, membelah kerumunan seperti ratu membelah rakyat jelata. Wah, lo Husser, sapanya dengan nada dibuat-buat. Anin? Ya ampun, kirain pelayan baru. Abis gaunnya vintage banget ya. Wajahku panas. Tapi Raka meremas tanganku, memberiku kekuatan. Dan ini? Clarissa menatap Raka. Matanya memindai dari ujung rambut sampai ujung kaki suamiku. Ada kilatan aneh di matanya. Kilatan lapar. Suamiku, Raka, jawabku tegas. Raka? Clarissa mengulurkan tangan. Aku Clarissa, teman lama Anin. Teman sangat akrab. Raka menyambut uluran tangan itu. Raka, Mbak. Jangan panggil Mbak dong, kayak ke tukang sayur aja. Panggil Clarissa. Dia tertawa genit, jarinya yang lentik sengaja mengelus punggung tangan Raka sebelum melepaskannya. Kamu kerja di Mitra Abadi kan? Aku sering dengar nama kamu disebut Papa. Papa bilang kamu potensial lo. Papa? Raka bertanya, alisnya terangkat. Iya, Papa pemilik saham mayoritas di tempat kamu kerja, jawab Clarissa santai namun mematikan. Aku merasakan perubahan di tubuh Raka. Bahunya menegang, matanya berbinar. Binar yang bukan cinta, tapi ambisi. Wah, saya nggak tahu kalau Mbak Clarissa putri pemilik perusahaan, suara Raka berubah menjadi lebih halus, lebih merendah. Dunia sempit ya. Clarissa melangkah lebih dekat, mengabaikanku, memusatkan seluruh atensinya pada Raka. Kebetulan Papa lagi cari orang kepercayaan buat proyek baru di Bali. Fasilitasnya wah loh. Mobil dinas, apartemen. Mungkin kita bisa ngobrolin ini sambil dinner kapan-kapan? Tanpa gangguan. Dia melirikku sekilas saat mengatakan, gangguan. Boleh banget, Clarissa, jawab Raka cepat. Terlalu cepat. Malam itu, di tengah pesta yang gemerlap, aku merasa kedinginan lagi. Rasa dingin yang sama seperti di gudang sekolah dulu. Tapi kali ini, bukan tubuhku yang disiksa. Hatiku yang sedang diiris perlahan. Aku melihat suamiku, pria yang berjanji setia dalam susah dan senang, sedang menatap wanita yang pernah menghancurkan hidupku dengan tatapan memuja. Dan Clarissa? Dia menatapku dengan senyum kemenangan, seolah berkata, apapun yang lo punya, bisa gue ambil. Termasuk dia. Mimpi buruk itu tidak berhenti di gala dinner. Itu baru permulaan. Keesokan harinya, perubahan itu mulai terasa. Raka, yang biasanya bangun pagi dan membantuku menyiapkan sarapan, tampak sibuk dengan ponselnya. Senyum simpul terukir di bibirnya setiap kali layar ponselnya menyala. Siapa, Mas? Tanyaku sambil menaruh piring nasi goreng di meja. Raka tersentak, seolah tertangkap basah. Oh, ini orang kantor. Bahas proyek baru. Kamu tahu kan, semalam Clarissa bilang papanya mau kasih proyek besar. Clarissa? Aku menghentikan suapan. Mas, hati-hati sama dia. Aku kenal dia dari dulu. Dia licik, Mas. Raka mendengus, menatapku dengan pandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya, sedikit meremehkan.
Kamu itu kenapa sih, Nin? Dendam masa lalu jangan dibawa-bawa ke profesionalitas dong. Clarissa itu baik kok. Semalam dia ramah banget. Mungkin dulu kalian cuma salah paham anak kecil. Salah paham? Suaraku meninggi. Dia kunci aku di gudang, Mas. Dia siram aku air comberan. Ya ampun, Anin. Itu masa lalu. Raka membanting sendoknya. Sekarang dia mau bantu karir aku. Harusnya kamu dukung suami, bukan malah jelek-jelekin relasi bisnis aku. Udahlah, aku mau berangkat. Clarissa ngajak meeting makan siang buat bahas kontrak. Raka pergi tanpa mencium keningku seperti biasa. Suara motornya menjauh, membawa serta separuh hatiku yang mulai retak. Siang itu, aku tidak bisa fokus bekerja. Pikiranku melayang pada Raka yang sedang makan siang bersama Clarissa. Apakah mereka benar-benar membahas pekerjaan? Atau membahas hal lain? Minggu demi minggu berlalu, dan proyek dengan Clarissa semakin menyita waktu Raka. Dia mulai sering pulang malam. Awalnya jam 7, lalu jam 9, dan sekarang seringkali lewat tengah malam. Alasannya selalu sama, lembur, meeting, klien. Dan setiap kali dia pulang, ada yang berbeda. Dia tidak lagi bersemangat menceritakan harinya padaku. Dia langsung mandi, seolah ingin membersihkan jejak. Tapi hidung istri tidak bisa dibohongi. Malam itu, saat aku memasukkan kemeja kotor Raka ke keranjang cucian, aroma itu menusuk hidungku. Bukan bau keringat dan matahari yang biasa kucium, tapi wangi bunga mawar bercampur mask yang elegan dan mahal. Wangi parfum yang sama dengan yang dipakai Clarissa di malam pesta itu. Tanganku gemetar memegang kemeja itu. Mas, panggilku pelan saat Raka keluar dari kamar mandi. Raka menjawab tanpa menoleh, sibuk menyisir rambutnya yang basah. Kemeja kamu kok wangi parfum cewek? Raka berhenti menyisir. Hening sejenak. Lalu dia berbalik, wajahnya merah padam. Bukan karena malu, tapi marah. Kamu nuduh aku? Itu tadi aku satu mobil sama staf cewek pas ke lokasi proyek. Sempit-sempitan. Ya nempel lah baunya. Kamu tuh curigaan terus, bikin gak betah di rumah. Aku cuma nanya, Mas. Pertanyaan kamu itu nuduh. Sadar diri dong, Nin. Aku kerja keras banting tulang buat siapa? Buat kita. Buat masa depan. Aku terdiam. Raka yang dulu lembut, yang selalu meminta maaf jika suaranya meninggi sedikit saja, kini berubah menjadi monster yang mudah meledak. Malam itu, dia tidur memunggungiku. Jarak di antara kami di kasur yang sempit itu terasa seperti samudera yang luas. Masuk bulan ketiga pernikahan kami, teror Clarissa semakin nyata. Dia tidak lagi bersembunyi di balik alasan pekerjaan. Dia mulai hadir di meja makan kami, di ruang tamu kami, lewat mulut Raka. Suatu pagi di hari Minggu, aku sedang menyapu halaman. Aku memakai daster rumahan yang sudah agak lusuh karena nyaman dipakai. Raka sedang duduk di teras sambil merokok, kebiasaan baru yang dia mulai sejak bergaul dengan lingkungan Clarissa. Sebuah mobil Mercedes-Benz putih berhenti di depan pagar kontrakan kami. Kaca jendela turun. Clarissa. Dia memakai kacamata hitam besar dan topi lebar, terlihat seperti selebriti yang sedang menyamar. Hai, Raka, panggilnya riang. Yud, jadi nggak nemenin aku cari furnitur buat kantor baru? Papa udah setuju loh sama desain kamu. Raka langsung melompat bangun, mematikan rokoknya dengan gugup. Klah. Iya, jadi kok. Bentar aku ganti baju. Dia berlari masuk, meninggalkanku yang berdiri memegang sapu lidi seperti patung. Saat Raka keluar, dia sudah rapi dengan kemeja polo dan celana chino. Dia terlihat tampan. Mas mau pergi? Tanyaku lirih. Katanya hari ini mau nemenin aku belanja bulanan ke pasar. Raka menatapku, lalu menatap Clarissa yang menunggu di mobil mewah itu. Lalu tatapannya kembali padaku, menyapu dari ujung rambutku yang diikat asal-asalan sampai kakiku yang memakai sandal jepit. Nin, coba deh kamu belajar dandan dikit, ucapnya ketus. Lihat Clarissa. Dia selalu rapi, wangi, enak dipandang. Kamu, tiap hari dasteran, bau bawang, kucel. Gimana aku nggak bosen di rumah? 2R.
Kata-kata itu lebih sakit daripada saat Clarissa menyiramku air comberan. Suamiku sendiri, orang yang katanya mencintaiku apa adanya, kini jijik melihatku. Tapi Mas, aku masak buat kamu, aku bersihin rumah. Air mataku menetes. Alah, drama lagi. Udah aku telat. Kamu belanja sendiri aja, kan bisa naik angkot? Raka meninggalkanku. Dia masuk ke mobil Clarissa. Sebelum kaca jendela dinaikkan, aku melihat Clarissa melepas kacamata hitamnya, menatapku, dan tersenyum. Senyum penuh kemenangan. Dia bahkan melambaikan tangan kecil padaku saat mobil itu melaju. Aku jatuh terduduk di teras. Menangis sejadi-jadinya di bawah terik matahari yang menyengat. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Sebuah foto. Di foto itu, terlihat Raka sedang duduk di sebuah restoran mewah. Di depannya ada tangan seorang wanita yang sedang menyuapinya sepotong kue. Raka tertawa lebar, mulutnya terbuka menerima suapan itu. Matanya berbinar bahagia, binar yang sudah lama hilang saat dia bersamaku. Di bawah foto itu, ada tulisan, suamimu manja banget ya kalau lagi sama aku. Dia bilang masakan di rumah gak enak, makanya dia lahap banget makan di sini. Thanks ya udah minjemin Raka sebentar. Jangan khawatir, nanti aku pulangin kok kalau aku bosen. Tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu siapa itu. Dadaku sesat. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Aku ingin berteriak, ingin melempar ponsel itu, tapi tenagaku hilang. Aku mencoba menelepon Raka. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Aku menelepon lagi. Ditolak. Pesan baru masuk lagi. Kali ini rekaman suara. Sayang, matiin dulu HP-nya. Istrimu nelpon terus tuh, ganggu suasana aja, suara Clarissa yang manja. Biarin aja. Paling mau nanya beli beras apa enggak? Enggak penting, suara Raka. Dingin. Datar. Ponselku terlepas dari genggaman. Jatuh ke lantai. Enggak penting? Bisikku. Aku enggak penting? Di tengah kehancuran itu, tubuhku memberikan sinyal lain. Sudah seminggu aku merasa mual setiap pagi. Awalnya kupikir karena stres dan telat makan. Tapi pagi ini, mualnya tak tertahankan. Aku memuntahkan isi perutku di wastafel kamar mandi yang sempit. Kepalaku pusing. Tiba-tiba teringat, aku telat datang bulan. Dengan sisa uang belanja, aku membeli tespak di apotek. Di kamar mandi, aku menunggu dengan hati berdebar. 1 menit rasanya seperti 1 jam. Perlahan, garis itu muncul. 1 garis merah tebal. Lalu 1 garis lagi muncul samar-samar di sebelahnya. 2 garis. Positif. Aku hamil. Tanganku menutup mulut, menahan isak tangis. Perasaan itu campur aduk. Bahagia karena ada nyawa malaikat kecil yang hadir di rahimku. Tapi juga ketakutan setengah mati. Anak ini hadir di saat ayahnya sedang asyik bercinta dengan wanita lain. Anak ini hadir di saat pernikahan orang tuanya berada di ujung tanduk. Nak? Aku mengelus perutku yang masih rata. Kamu kuat ya? Ibu janji bakal lindungin kamu. Aku memutuskan untuk memberitahu Raka. Mungkin berita kehamilan ini bisa menyadarkannya. Mungkin ini bisa menjadi titik balik. Mungkin Raka akan kembali menjadi Raka yang dulu jika dia tahu dia akan menjadi seorang ayah. Aku menyiapkan makan malam spesial. Sayur asem dan ikan asin kesukaannya. Aku menunggu di meja makan sampai jam menunjukkan pukul 11 malam. Suara mobil berhenti di depan rumah. Bukan suara motor Raka, tapi suara mobil halus. Aku mengintip dari jendela. Raka turun dari mobil Clarissa. Mereka berdiri di depan pagar. Raka tampak sempoyongan, mabuk. Clarissa memegang lengan Raka, menahan tubuhnya. Dan di sana, di bawah lampu jalan yang remang-remang, aku melihatnya. Clarissa menarik kerah baju Raka dan mencium bibirnya. Dan Raka suamiku membalas ciuman itu dengan nafsu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Kali ini, reruntuhannya menimbun harapan terakhirku. Raka masuk ke rumah dengan langkah gontai. Bau alkohol dan parfum wanita menguar kuat darinya.
Dia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu menatapku yang masih duduk di meja makan dengan mata sembab. Ngapain belum tidur? Tanyanya kasar, matanya merah. Mas? Suaraku bergetar. Aku memegang testpak itu di balik punggungku. Aku mau ngomong sesuatu. Penting. Besok aja. Aku capek. Habis entertain klien, dia berjalan menuju kamar tidur. Mas, tolong dengerin aku sebentar. Aku berdiri, menghadangnya. Ini soal kita. Soal masa depan kita. Raka mendorong bahuku pelan, tapi cukup untuk membuatku terhuyung. Masa depan apa sih, Nin? Masa depan sama kamu itu suram. Lihat tuh Clarissa, dia nawarin aku posisi manajer cabang kalau aku berhasil di proyek ini. Itu masa depan. Kamu bisanya cuma nuntut, dan nuntut. Aku nggak pernah nuntut materi, Mas, teriakku. Aku cuma minta waktu kamu. Kesetiaan kamu. Berisik, bentak Raka. Dia membanting pintu kamar tidur dan menguncinya dari dalam. Aku berdiri terpaku di depan pintu yang tertutup rapat. Di tanganku, testpak itu terasa panas. Malam itu, aku tidur di sofa ruang tamu, memeluk perutku, menangis tanpa suara agar tidak membangunkan tetangga. Di dalam kamar, suamiku tidur pulas, mungkin memimpikan wanita lain. Dan di rahimku, ada nyawa yang belum tahu betapa kejamnya dunia yang akan dia masuki. Clarissa berhasil. Dia tidak hanya merebut suamiku. Dia telah mengubah rumahku yang dulu hangat menjadi neraka yang dingin. Waktu merangkak seperti siput yang melintasi pecahan kaca. Menyiksa. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Kini usia kandunganku sudah memasuki minggu ke-12. Perutku mulai sedikit membuncit, meski masih bisa kusembunyikan di balik kemeja kerja yang longgar. Morning sicknessku semakin parah. Setiap pagi aku berperang melawan rasa mual, muntah, pusing, sambil tetap harus berangkat kerja naik kereta berdesak-desakan karena Raka tak pernah mau lagi mengantarku. Raka? Dia sudah menjadi orang asing yang tinggal satu atap. Dia pulang hanya untuk tidur dan ganti baju. Terkadang, dia tidak pulang berhari-hari dengan alasan dinas luar kota. Uang belanja tidak pernah dia berikan lagi. Katanya uangnya habis untuk modal proyek, padahal aku tahu dia memakainya untuk membelikan hadiah-hadiah mahal buat Clarissa. Aku bertahan bukan karena bodoh. Aku bertahan karena aku masih berharap. Berharap demi bayi dalam kandunganku. Aku ingin anakku lahir memiliki ayah. Tapi sore ini, harapanku dipatahkan dengan cara yang paling brutal. Aku sedang lembur di kantor saat notifikasi pesan masuk beruntun ke ponselku. Nomor tak dikenal. Tapi aku tahu siapa pengirimnya. Ting, foto pertama. Raka dan Clarissa di atas ranjang hotel. Mereka memakai batrobe putih. Wajah Raka terlihat begitu damai dalam pelukan Clarissa, kedamaian yang tak pernah dia tunjukkan padaku lagi. Ting, foto kedua. Sebuah testpak positif. Milik Clarissa? Jantungku berhenti berdetak. Tidak mungkin. Lalu pesan teks masuk. Hai, Anin. Lihat deh, kita samaan. Tapi bedanya, anakku dirayakan, anakmu disembunyikan. Raka seneng banget pas tahu aku hamil. Dia bilang, ini pewaris yang dia tunggu-tunggu. Bukan anak pembawa sial kayak yang ada di perutmu. Air mataku jatuh membasahi berkas di meja. Anak pembawa sial? Raka bilang begitu? Ponselku berdering. Video call dari nomor itu. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Wajah Clarissa memenuhi layar. Dia sedang di dalam mobil mewah. Di sebelahnya, Raka sedang menyetir. Hai, Babu, sapa Clarissa riang. Sayang, sapa dong istrimu yang kasihan itu. Kamera diarahkan ke Raka. Raka menoleh sekilas, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ngapain sih nelpon dia, Kla? Buang waktu, ucap Raka dingin. Cuma mau pamit, Mas. Kasian kan kalau ditinggal tanpa kabar, Clarissa tertawa. Denger ya, Nin. Raka udah muak sama lo? Kita mau pindah ke Surabaya. Raka dapat jabatan kepala cabang di sana berkat papa. Dan kita mau nikah siri minggu depan. Mas Raka? Suaraku serak. Tega kamu, Mas? Aku juga hamil anak kamu. 3 bulan, Mas? Hamil?
Raka tertawa sinis. Yakin itu anak aku? Kamu kan sibuk kerja, sering pulang malam. Siapa tahu itu anak bos kamu. Darahku mendidih. Fitnah itu begitu keji keluar dari mulut pria yang dulu memujaku wanita terhormat. Mas, demi Tuhan ini anakmu, teriakku, membuat beberapa rekan kerja menoleh. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aku pulang secepat kilat. Pikiranku kalut. Aku harus mencegah Raka pergi. Aku harus bicara padanya, memohon padanya demi anak kami. Persetan dengan harga diri. Saat aku membuka pintu rumah, pemandangan itu menyambutku. Ruang tamu kami berantakan. Lemari pakaian terbuka lebar. Baju-baju Raka sudah tidak ada di gantungan. 2 koper besar berdiri tegak di dekat pintu. Raka sedang memasukkan sepatu-sepatunya ke dalam tas jinjing. Maaf. Napasku tersengal. Raka menoleh, wajahnya tak terkejut melihatku. Bagus kamu pulang. Aku mau balikin kunci rumah. Kontrakan ini udah aku bayar sampai bulan depan. Abis itu kamu urus sendiri. Dia meletakkan kunci di atas meja dengan bunyi klunting yang menyakitkan. Aku berlari memeluk kakinya. Aku bersimpuh di lantai, menangis. Mas, jangan pergi. Tolong, Mas, pikirkan anak kita. Leo, kamu yang mau namain dia Leo kan? Dia ada di sini, Mas. Aku menarik tangan Raka, meletakkannya di perutku yang mulai menonjol. Raka menyentak tangannya seperti tersengat listrik. Jangan sentuh aku. Aku udah bilang, aku nggak peduli sama anak itu. Aku mau hidup enak, Anin. Aku capek hidup susah sama kamu. Clarissa bisa kasih aku segalanya. Jabatan, mobil, kehormatan. Sama kamu, aku cuma jadi karyawan rendahan seumur hidup. Harta bisa dicari, Mas. Tapi kalau... Halah, omong kosong orang miskin. Raka menendang pelan kakiku agar aku melepaskan pelukanku. Cinta nggak bisa buat beli bensin. Nggak bisa buat bayar cicilan rumah mewah. Suara klakson mobil terdengar nyaring di depan rumah. Tin, tin, itu jemputannya. Kereta kencananya menuju neraka. Raka langsung menyambar koper-kopernya. Dia melangkah keluar tanpa menoleh lagi padaku yang masih tergeletak di lantai. Aku memaksakan diri bangkit, mengejarnya sampai ke teras. Mas Raka, ingat Mas, roda itu berputar. Hari ini kamu buang kami, suatu hari kamu bakal nyesel. Raka berhenti sejenak di depan pagar. Dia berbalik, menatapku dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Nyesel? Lihat diri kamu, Anin. Kucel, hamil, miskin. Dan lihat dia. Raka menunjuk mobil Alphard putih di mana Clarissa sedang menurunkan kaca jendela sambil melambai. Dia masa depanku. Kamu cuma masa lalu yang memalukan. Raka masuk ke dalam mobil mewah itu. Pintu tertutup otomatis. Dari balik kaca jendela yang gelap, aku bisa melihat bayangan mereka. Clarissa merangkul leher Raka dan mencium pipinya, seolah merayakan kemenangan. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan debu jalanan yang menerpa wajahku. Aku berdiri mematung di teras kontrakan. Tetangga mulai keluar, berbisik-bisik melihat adegan drama itu. Tapi aku sudah mati rasa. Malam itu, rumah terasa begitu besar dan kosong. Hanya ada aku dan detak jam dinding. Aku duduk di sudut kamar, tempat dulu kami merangkai mimpi. Kini yang tersisa hanya gantungan baju kosong dan bau parfum Raka yang mulai memudar. Tanganku mengelus perutku. Kali ini, gerakannya terasa. Sebuah tendangan kecil. Sangat halus, seperti kepakan sayap kupu-kupu. Dup. Leo menyapaku. Air mataku tumpah lagi, tapi kali ini bukan air mata putus asa. Itu air mata kemarahan. Air mata janji. Maafin ibu, nak. Ibu gagal kasih kamu ayah, bisikku di keheningan malam. Tapi ibu janji. Ibu bersumpah demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kamu gak akan pernah hidup susah. Kamu gak akan pernah dihina miskin seperti ibu. Biarkan ayahmu pergi. Biarkan dia menikmati hartanya sekarang. Kita akan bangun kerajaan kita sendiri. Dan suatu hari nanti, saat dia melihat kita lagi, dia hanya akan bisa melihat punggung kita yang menjauh. Aku bangkit, menghapus air mataku dengan kasar.
Malam ini aku menangis untuk terakhir kalinya karena laki-laki bernama Raka. Besok, Anindya yang cengeng sudah mati. Besok, Anindya yang baru akan lahir. Anindya yang akan menaklukkan dunia demi anaknya. Hari-hari setelah kepergian Raka adalah ujian ketahanan fisik dan mental yang brutal. Aku tidak punya waktu untuk meratap lama-lama. Tagihan listrik, biaya kontrakan, dan biaya cek kehamilan tidak bisa dibayar dengan air mata. Setiap pagi, dengan perut yang semakin membuncit, aku berdesak-desakan di KRL komuter lain. Bau keringat penumpang lain sering memicu rasa mualku, tapi aku menahannya kuat-kuat. Aku sering berdiri selama 1 jam perjalanan karena kursi prioritas penuh dan tidak ada yang peduli. "Mbak, hamil ya?" tanya seorang ibu tua suatu hari, memberikan kursinya padaku. Aku tersenyum getir, mengusap perutku yang kini berusia 7 bulan. "Iya, Bu. Terima kasih." "Suaminya mana?" "Kot sendirian bawa barang berat." Pertanyaan itu seperti sembilu. "Suami saya kerja di luar kota, Bu," jawabku berbohong. Padahal, suamiku sedang berbahagia di kota lain dengan istri barunya, mungkin sedang memilih perlengkapan bayi mahal, sementara aku harus menabung recehan demi membeli popok. Di kantor, gosip beredar liar. Janda muda, ditinggal suami, wanita karir yang gagal rumah tangga. Tatapan rekan kerja yang dulu hormat kini berubah menjadi kasihan atau cibiran. Tapi aku menutup telinga. Fokusku hanya satu, Leo. Aku bekerja seperti orang gila. Mengambil lembur, mengerjakan proyek sampingan, bahkan berjualan makanan ringan di kantor. Kakiku bengkak setiap malam, punggungku rasanya mau patah. Tapi setiap kali Leo menendang perutku, rasa lelah itu hilang. Malam itu hujan deras, seperti mengulang malam saat aku dikunci di gudang sekolah. Kontraksiku datang lebih awal dari perkiraan. Air ketuban pecah saat aku sedang menjahit baju bayi bekas yang kubeli di pasar loak. Tidak ada suami yang panik menyiapkan mobil. Tidak ada tangan kekar yang menggenggam tanganku. Aku menelepon taksi online dengan napas tersengal, menahan sakit yang luar biasa. Di ruang bersalin rumah sakit umum daerah, aku berjuang sendirian. Di ranjang sebelah, seorang ibu muda didampingi suaminya yang terus menyemangati. "Ayo sayang, dikit lagi. Kamu obat?" Aku menggigit bibirku sampai berdarah agar tidak berteriak memanggil nama Raka. Aku tidak sudi memanggil pengkhianat itu. "Ibu, dorong lagi," perintah bidan. Dengan sisa tenaga terakhir dan doa yang kurapal dalam hati, lahirlah dia. Oh, suara tangis yang paling indah di dunia. Bayi laki-laki. Tampan. Hidungnya mancung, matanya bulat. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya sangat mirip Raka. Sempat ada rasa benci melihat kemiripan itu, tapi saat jari mungilnya menggenggam telunjukku, kebencian itu luntur. Dia bukan anak Raka. Dia anakku. Darahku. Napasku. Bidan bertanya, "Bapaknya mana, Bu? Mau diadzankan?" Aku menggeleng lemah, air mata menetes di pipi. Aku mendekatkan bibirku ke telinga mungil Leo. Dengan suara parau, aku yang mengumandangkan adzan dan ikamah untuknya. Allahu A. Maafkan ibu, Leo. Adzan pertamamu bukan dari suara bariton ayahmu, tapi dari suara serak ibumu yang penuh luka. Tapi ibu janji, suara inilah yang akan melindungimu seumur hidup. Namanya siapa, Bu? Leo, jawabku tegas. Leonardo Abimanyu. Singa yang gagah berani. Biar dia sekuat singa, tidak lemah seperti ibunya yang dulu. 2 tahun berlalu. Hidup sebagai single mother yang bekerja kantoran ternyata mustahil. Gaji pas-pasan habis untuk bayar pengasuh saat aku kerja. Aku sering dimarahi bos karena izin saat Leo sakit. Akhirnya, aku mengambil keputusan nekat. Aku resign. Dengan pesangon terakhir dan tabungan yang tersisa, aku memulai bisnisku sendiri. Bukan bisnis makanan atau baju, tapi sesuatu yang kupahami betul selama bekerja di logistik, sistem manajemen rantai pasok. Aku melihat celah. Banyak UMKM yang kesulitan mengatur pengiriman barang mereka secara efisien. Aku membuat aplikasi sederhana. Siang hari aku mengurus Leo, menyuapinya, memandikannya. Malam hari, saat Leo tidur, aku berubah menjadi programmer dan analis bisnis.
Aku belajar coding otodidak lewat internet. Kamar kontrakan sempit kami penuh dengan kertas HVS yang ditempel di dinding, berisi flowchart dan strategi bisnis. Laptop bekas yang layarnya kadang berkedip menjadi senjataku. Ibu ngapain? Tanya Leo kecil suatu malam, terbangun melihatku masih mengetik pukul 3 pagi. Ibu lagi bangun istana buat Leo, jawabku sambil tersenyum, mataku perih karena kurang tidur. Tahun pertama, gagal total. Aku ditipu rekan bisnis. Uangku habis. Kami makan mie instan dibagi 2 selama seminggu. Tahun kedua, mulai ada titik terang. Satu klien percaya padaku. Tahun ketiga, aplikasiku, Adhitama Logistics, mulai dikenal. Dan momentum itu datang di tahun keempat. Sebuah perusahaan e-commerce raksasa tertarik mengakuisisi sistemku. Nilai kontraknya miliaran rupiah. Aku ingat hari itu. Aku menandatangani kontrak di gedung pencakar langit, memakai blazer terbaikku yang sebenarnya sudah agak sempit. Tangan gemetar saat memegang pulpen. Saat uang itu masuk ke rekening, aku tidak berteriak senang. Aku justru menangis sujud di lantai kontrakan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sejak hari itu, roda nasib berputar cepat. Sangat cepat. Perusahaanku berkembang menjadi Adhitama Group. Kami merambah ke properti, teknologi, dan retail. Dalam 5 tahun, aku, Anindya Larasati, si anak buruh cuci, masuk dalam daftar Forbes Indonesia 50 Richest. Ibu, dasiku miring gak? Lamunanku buyar. Di hadapanku berdiri seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Rambutnya hitam tebal, matanya coklat cerdas, dan senyumnya manis. Dia memakai seragam putih merah yang rapi. Leo sekarang sudah kelas 3 SD. Kami tidak lagi tinggal di kontrakan. Kami tinggal di sebuah rumah yang nyaman di kawasan Jakarta Selatan. Bukan manshaft mewah dengan pilar emas seperti orang kaya baru norak. Rumah kami asri, penuh tanaman, dan terlihat biasa dari luar meski interiornya sangat canggih dan nyaman. Udah ganteng kok, jagoan ibu, aku merapikan kerah bajunya. Bu, nanti jemput pakai motor lagi ya? Soalnya teman-teman Leo pada dijemput motor sama ayahnya. Leo mau kayak mereka, pinta Leo polos. Aku tersenyum. Inilah rahasiaku. Leo tidak tahu ibunya adalah konglomerat. Dia tidak tahu bahwa ibunya memiliki 5.000 karyawan. Dia tidak tahu bahwa mobil di garasi belakang ada Alphard, Porsche, dan Tesla. Dia hanya tahu kami punya satu mobil keluarga biasa, Innova lama, dan satu motor Matic. Kenapa? Karena aku tidak mau Leo tumbuh menjadi seperti Raka atau Clarissa. Aku tidak mau dia menilai manusia dari uang. Aku tidak mau dia manja. Aku ingin dia tangguh. Oke, nanti ibu jemput naik motor. Tapi pakai helm ya, jawabku. Siap, komandan. Leo hormat, lalu mencium tanganku. Aku mengantar Leo sampai gerbang sekolah. Sekolah Leo adalah SD swasta yang bagus, tapi bukan sekolah internasional tempat anak-anak artis bersekolah. Di sini muridnya beragam. Belajar yang pinter ya, nak. Jangan nakal, pesanku. Iya, Bu. Oh ya, Bu. Ada murid baru di kelas Leo. Namanya Kevin. Dia agak sombong, Bu. Dia bawa mainan robot mahal terus pamer-pamer, cerita Leo. Jantungku berdesir. Kevin, nama yang umum, tapi entah kenapa perasaanku tidak enak. Biarin aja, nak. Orang sombong temannya setan. Leo jangan ikutannya, kataku. Leo mengangguk lalu berlari masuk ke gerbang sekolah. Aku menatap punggung kecilnya dengan perasaan was-was yang tak bisa kujelaskan. Setelah Leo hilang dari pandangan, sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depanku. Sopir pribadiku, Pak Ujang, turun membukakan pintu. Pagi, Bu Anin. Langsung ke kantor pusat? Dewan direksi sudah menunggu untuk rapat kuartal, sapa Pak Ujang hormat. Aku mengangguk, wajah keibuanku berubah seketika menjadi wajah dingin sang CEO. Jalan, Pak. Kita tidak boleh terlambat. Ada perusahaan kompetitor yang harus kita hancurkan hari ini. Aku masuk ke dalam kemewahan mobil itu, meninggalkan peran sebagai ibu sederhana di trotoar sekolah. Di balik kaca jendela yang gelap, aku menatap gedung sekolah Leo.
Aku sudah membangun benteng uang setinggi langit untuk melindunginya. Tapi aku lupa, musuh kadang bisa menyusup masuk lewat pintu depan, menyamar sebagai teman sekelas. Dan firasat seorang ibu tidak pernah salah. Badai masa lalu itu sedang bergerak mendekat, dibawa oleh bocah bernama Kevin. Langit Jakarta pagi itu cerah, namun mendung menggantung di wajah putraku, Leo. Sudah seminggu sejak kedatangan murid baru bernama Kevin itu, Leo yang biasanya ceria dan semangat berangkat sekolah, kini berubah menjadi pendiam. Sarapan nasi goreng kesukaannya hanya diaduk-aduk. "Leo, kenapa nak? Sakit perut?" tanyaku cemas, meletakkan tanganku di dahinya. "Suhunya normal." Leo menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Cuma malas aja sekolah." "Loh, kok malas? Katanya mau jadi arsitek biar bisa bangunin ibu rumah kaca?" Godaku mencoba mencairkan suasana. Leo tersenyum tipis, sangat tipis. "Iya, Bu. Aku mengantar Leo dengan motor metik andalan kami, kendaraan, penyamaran, yang kupakai khusus untuk urusan sekolah Leo." Sesampainya di gerbang, aku melihat pemandangan yang mencolok. Sebuah mobil SUV putih mengkilap berhenti tepat di depan gerbang, menghalangi jalan masuk motor dan pejalan kaki. Satpam sekolah berlari tergopoh-gopoh membukakan pintu. Seorang anak laki-laki turun. Tubuhnya agak gempal, rambutnya ditata dengan pomade, dan seragamnya terlihat sangat mahal. Di tangannya, dia memegang konsol game terbaru keluaran Jepang. "Kevin, minggir, minggir. Jangan halangin jalan," teriak Kevin pada teman-temannya yang sedang berjalan kaki. Di belakangnya, sopirnya menurunkan tas sekolah yang beroda, tas branded yang harganya bisa buat beli motor bekas. Aku melihat Leo menunduk saat Kevin lewat. Kevin berhenti sejenak, menatap Leo, lalu menatap motor metik kami dengan pandangan jijik. Persis seperti tatapan ibunya dulu. "Heh, Leo. Awas motor butut lo nularin miskin ke sepatu gue," seru Kevin lantang. Beberapa anak lain tertawa, sebagian karena takut, sebagian karena ingin cari muka. Darahku mendidih. Tanganku mencengkeram stang motor kuat-kuat. Ingin rasanya aku turun, membuka maskerku, dan berteriak bahwa aku bisa membeli pabrik sepatu itu sekarang juga. Tapi aku menahan diri. "Sabar, Anin. Ini ujian mental buat Leo. Jangan campuri urusan anak-anak terlalu dalam dulu." "Leo," panggilku lembut. "Ingat pesan ibu." Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang yang menghina orang lain itu sebenarnya sedang menghina dirinya sendiri. Leo mengangguk, mencium tanganku, lalu berjalan masuk dengan langkah ragu. Hatiku perih melihat punggung kecil itu. Apa yang kulihat di gerbang ternyata hanya puncak gunung es. Siang harinya, saat jam istirahat, Leo mengalami mimpi buruknya. Aku tahu cerita ini karena Leo akhirnya pecah tangisnya saat pulang sekolah. Di kantin, Leo sedang memakan bekal yang kusiapkan, nasi, ayam goreng, dan tumis buncis. Sederhana tapi bergizi. Tiba-tiba Kevin dan dua pengikut setianya datang menggebrak meja. "Wow, anak yatim. Makan apaan tuh?" "Bau banget," hina Kevin. "Ini ayam goreng buatan ibuku." "Enak kok," jawab Leo membela diri, suaranya bergetar. "Halah, paling ayam tiren beli di pasar becek," Kevin tertawa. Dia mengeluarkan lembaran uang 50.000 dari sakunya, mengibas-ngibaskannya di depan wajah Leo. "Lihat nih, gue jajan pizza di kantin VIP. Lo mana mampu?" "Oh iya lupa, bapak lo kan kabur gara-gara nggak kuat ngasih makan lo." Kata-kata itu menohok ulu hati Leo. "Ayahku nggak kabur. Ayahku kerja jauh." "Kerja jauh? Di neraka?" Kevin mendorong bahu Leo. Bekal makan siang Leo tumpah ke lantai. Nasi dan lauk pauk berserakan kotor. "Yupis, jatuh." "Yah, makanannya balik ke asalnya deh, ke tanah. Cocok buat anak miskin," ejek Kevin. Lalu dengan kejam, dia menginjak ayam goreng yang sudah jatuh itu sampai hancur. Leo mengepalkan tangannya. Dia ingin memukul, dia ingin melawan. Darah singa di dalam dirinya mendidih. Tapi dia ingat pesan ibunya, "Jangan berkelahi, nak. Kekerasan bukan solusi." Leo memilih diam, memunguti kotak bekalnya yang kosong, dan lari ke kamar mandi untuk menangis sendirian. Malam itu, saat melihat mata Leo yang bengkak dan mendengar ceritanya,
Pertahananku runtuh. Aku tidak bisa lagi hanya memberi nasihat, bersabar. Keesokan harinya, aku datang ke sekolah. Bukan sebagai CEO Adhitama Group, tapi sebagai ibu Leo yang sederhana. Aku memakai kemeja batik biasa dan celana bahan, tanpa perhiasan. Aku menemui wali kelas Leo, Bu Rini. Bu Rini, saya mau melaporkan tindakan bullying yang dilakukan Kevin terhadap anak saya, kataku tegas. Kemarin bekal Leo ditumpahkan dan diinjak. Anak saya juga dikata-katai kasar. Bu Rini tampak tidak nyaman. Dia membetulkan letak kacamatanya, menghindari tatapanku. Waduh, Bu Anin, mungkin itu cuma bercandaan anak laki-laki. Biasalah, namanya juga main. Bercanda itu kalau dua-duanya ketawa, Bu. Kalau satu menangis, itu penindasan, sanggahku. Ya, nanti saya tegur. Tapi Bu Anin harus ngerti juga, Kevin itu anak donatur sekolah. Orang tuanya baru saja menyumbang AC untuk perpustakaan dan proyektor baru. Agak susah kalau kita terlalu keras sama dia. Jawaban klasik. Uang membungkam keadilan. Aku tersenyum sinis dalam hati. Sumbangan AC? Proyektor? Kalau aku mau, aku bisa membeli tanah sekolah ini beserta yayasannya hari ini juga. Tapi aku tidak melakukannya. Aku ingin melihat sejauh mana integritas sekolah ini. Jadi karena orang tuanya menyumbang, Kevin boleh menindas anak lain? Begitu sistem pendidikan di sini? Tanyaku dingin. Bukan begitu, Bu. Saya janji akan nasihati Kevin. Ibu tenang saja, Bu Rini buru-buru mengakhiri pembicaraan. Aku keluar dari ruang guru dengan kecewa. Sekolah ini telah gagal melindungi anakku. Teguran Bu Rini ternyata tidak mempan. Atau mungkin, teguran itu tidak pernah sampai. Kevin justru semakin menjadi-jadi. Karena dia tidak bisa mengganggu Leo di dalam kelas, takut dimarahi guru, dia mengubah strateginya. Dia menunggu di zona buta. Di luar gerbang sekolah, saat jam pulang, di area yang tidak terjangkau CCTV maupun pengawasan guru. Sore itu, aku terlambat menjemput Leo karena ada meeting mendadak dengan investor asing yang alot. Aku menyuruh Pak Ujang membawa mobil Rolls-Royce untuk menjemput Leo, tapi berhenti agak jauh agar tidak mencolok, lalu aku akan oper naik ojek online ke gerbang. Tapi aku terlambat 15 menit. Dan 15 menit itu adalah neraka bagi Leo. Leo sedang duduk di trotoar menunggu jemputan, memegang buku komik. Tiba-tiba bayangan Kevin menutupi sinar matahari. Heh, anak mama, belum dijemput? Ibunya lagi sibuk nyuci baju orangnya, ledek Kevin. Di belakangnya ada 3 temannya yang bertubuh besar. Leo berdiri, hendak pergi menghindar. Tapi tasnya ditarik oleh Kevin. Mau kemana lo? Gue belum selesai ngomong. Kevin mendorong Leo keras-keras. Leo terhuyung mundur, punggungnya menabrak tembok pagar. Sakit, rintih Leo. Sakit? Lebih sakit mana sama hidup lo yang gak punya bapak? Kevin tertawa, lalu dia melakukan hal yang tak termaafkan. Dia meludahi sepatu Leo. Cuy, sepatu butut. Pantesan lo nggak punya temen. Siapa yang mau temenan sama sampah? Amarah Leo meledak. Aku bukan sampah. Ibuku hebat. Ibuku kerja keras buat aku. Ibumu hebat? Kevin mencibir. Hebat apaan? Hebat jadi babu? Asal lo tahu ya, kata papa gue, orang miskin itu ada karena mereka malas. Mereka itu parasit. Kayak lo. Buka. Kevin menendang tulang kering Leo. Leo jatuh terduduk, meringis kesakitan. Saat itulah aku datang. Aku baru saja turun dari ojek di seberang jalan. Mataku menangkap kejadian itu dengan jelas. Anakku ditendang, diludahi, dan dikeroyok secara verbal oleh monster kecil itu. Jantungku seolah berhenti. Naluri keibuanku mengambil alih. Aku berlari menyeberang jalan tanpa mempedulikan klakson kendaraan. Hah? Apa yang kalian lakukan? Teriakku menggelegar. Kevin dan teman-temannya kaget. Mereka menoleh, melihat seorang wanita dengan mata menyala karena amarah berlari ke arah mereka. Wah, induknya dateng. Kabur guys, seru Kevin sambil tertawa mengejek, sama sekali tidak takut. Mereka berlari menuju sebuah mobil mewah yang baru saja berhenti tak jauh dari situ. Pintu mobil terbuka.
Seorang wanita dengan kacamata hitam dan syal mahal turun menyambut Kevin. Langkahku terhenti seketika. Napasku tercekat di tenggorokan. Wanita itu memeluk Kevin, mencium pipinya, lalu menatap ke arahku dan Leo dengan tatapan jijik dari kejauhan sebelum masuk ke mobil. Clarissa. Dan di kursi sopir, meski samar, aku melihat siluet pria itu. Pria yang dulu pernah berjanji sehidup semati denganku. Raka. Jadi benar. Kevin adalah anak mereka. Darah daging pengkhianat itu kini menyakiti darah dagingku. Lingkaran setan ini telah sempurna. Aku memeluk Leo yang menangis di trotoar. Lututnya lecet, sepatunya kotor oleh ludah. Tapi hatiku lebih sakit melihat jiwanya yang terluka. Ibu, Leo mau pindah sekolah? Leo nggak kuat? Isak Leo di pelukanku. Aku mengeratkan pelukanku, menatap mobil Raka dan Clarissa yang menjauh di telan kemacetan Jakarta. Enggak, nak. Kita enggak akan lari, bisikku, lebih kepada diriku sendiri. Sudah cukup kita mengalah. Sudah cukup kita diam. Mereka membangunkan singa yang tidur, Leo. Dan kali ini, ibu pastikan mereka yang akan lari ketakutan. Aku mengambil ponsel dari saku celanaku. Menekan nomor Pak Hartono, kepala tim hukum perusahaanku. Halo, Pak Hartono. Siapkan tim investigasi. Cari tahu segala hal tentang bisnis keluarga Wijaya, keluarga Clarissa, dan posisi Raka di perusahaannya sekarang. Saya mau laporannya besok pagi di meja saya. Lengkap dengan semua celah hukum dan skandal yang bisa kita temukan. Baik, Bu Anin. Ada masalah? Perang dimulai, Pak, jawabku dingin. Pagi itu, cangkir teh di meja kerjaku pecah. Tanpa sebab yang jelas, cangkir porselen Hermes kesayanganku tersenggol siku saat aku sedang menandatangani berkas. Teh panas tumpah membasahi dokumen penting, dan pecahan beling berserakan di lantai karpet tebal. Ibu Anin. Ibu tidak apa-apa, sekretarisku, Siska, langsung berlari masuk dengan wajah panik. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena kaget, tapi karena perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyergap dada. Rasanya sesak, seolah ada tali tak kasat mata yang sedang menjerat leherku. Saya nggak apa-apa, Siska. Tolong bersihkan ini, jawabku sambil memegangi dada. Aku melirik jam dinding. Pukul 10 pagi. Waktunya istirahat sekolah Leo. Ponsel di meja berdering nyaring. Nama, wali kelas Leo, Bu Rini, muncul di layar. Firasatku benar. Halo, Bu Rini. Bu Anin. Suara Bu Rini terdengar gemetar dan panik. Ibu tolong segera ke sekolah sekarang juga. Leo kecelakaan. Kecelakaan? Kenapa? Dia jatuh, tanyaku, kakiku lemas seketika. Bukan jatuh biasa, Bu. Ada insiden dengan Kevin. Kepala Leo bocor, darahnya banyak sekali. Sekarang Leo sedang ditangani di klinik sekolah sambil menunggu ambulans. Dunia seakan berhenti berputar. Suara Bu Rini terdengar menjauh. Kepala bocor. Darah. Bayangan Leo yang kesakitan memenuhi kepalaku. Aku tidak ingat bagaimana aku menutup telepon. Aku menyambar tas kerjaku, berlari keluar ruangan mengabaikan tatapan bingung para staf. Batalkan semua rapat. Siapkan mobil sekarang, teriakku pada Siska. Di dalam lift, aku berdoa seperti orang gila. Tuhan, ambil hartaku, ambil perusahaanku, tapi jangan ambil anakku. Jangan, Leo. Perjalanan ke sekolah terasa seperti seabad. Pak Ujang mengemudi secepat mungkin, membelah kemacetan Jakarta dengan klakson yang tak henti-henti. Sesampainya di sekolah, aku tidak menunggu Pak Ujang membukakan pintu. Aku melompat keluar, berlari melewati koridor sekolah dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi tak-tak-tak memecah keheningan. Aku menuju ruang klinik. Dari kejauhan, aku sudah mendengar suara teriakan. Bukan suara anakku, tapi suara wanita yang melengking marah. Ini sekolah mahal macam apa? Anak saya trauma. Lihat nih tangannya lecet gara-gara nonjok anak kampung itu. Harusnya kalian saring dong murid yang masuk sini. Jangan biarin anak preman sekolah bareng anak saya. Aku mengenali suara itu. Clarissa. Aku membuka pintu klinik dengan kasar. Pemandangan di dalam membuat darahku naik ke ubun-ubun. Di sudut ruangan, di atas ranjang periksa,
Leo duduk sambil memegangi kepalanya yang dibalut perban tebal. Ada rembesan darah merah segar di sana. Wajahnya pucat, air mata mengalir deras di pipinya, tapi dia menahan isak tangis karena ketakutan. Di tengah ruangan, berdiri Clarissa dan Raka. Mereka sedang memarahi Bu Rini dan kepala sekolah yang menunduk takut. Kevin berdiri di samping ibunya, melipat tangan di dada dengan wajah angkuh, sama sekali tidak terlihat menyesal. Anak itu yang mancing emosi Kevin, tunjuk Clarissa ke arah Leo. Kevin anak baik, dia nggak mungkin dorong kalau nggak diprovokasi. Pasti anak itu minta duit atau malakkan. Tapi Bu, saksi mata bilang Kevin yang mendorong Leo ke tembok beton pagar. Cicit Bu Rini membela. Alah, saksi mata pasti anak-anak miskin juga kan? Temennya dia, potong Raka dengan nada tinggi. Hatiku hancur melihat Leo yang kesakitan malah dituduh dan dipojokkan. Tidak ada yang memeluknya, tidak ada yang menenangkannya. Teriakanku menggema di seluruh ruangan. Semua orang menoleh. Aku melangkah masuk. Aura membunuh menguar dari tubuhku. Aku mengabaikan Raka dan Clarissa, langsung berlari memeluk Leo. Ibu? Tangis Leo pecah saat melihatku. Dia membenamkan wajahnya di perutku. Sakit, Bu? SSST? Ibu di sini, Nak. Ibu di sini. Aku mencium keningnya yang tidak diperban, tanganku gemetar mengusap punggungnya. Setelah memastikan Leo aman dalam pelukanku, aku berdiri tegak. Perlahan, aku membalikkan badan menatap dua manusia iblis itu. Mata Raka membelalak. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu bangkit dari kubur. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Anin, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Clarissa menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hari ini aku berpakaian rapi, blazer hitam dan celana bahan, tapi tanpa perhiasan mencolok. Di matanya, aku mungkin terlihat seperti manajer toko atau pegawai kantoran biasa. Seringai mengejek muncul di bibir merahnya. Oh, jadi ini induknya? Clarissa terkekeh sinis. Pantas anaknya liar. Ternyata anak lo, Nin, masih hidup lo? Gue kira udah mati kelaparan di kolong jembatan. Tutup mulut kotormu, Clarissa, ucapku dingin, menatap matanya tajam. Anakmu, mencelakai anakku sampai seperti ini, dan kamu malah menyalahkannya. Anak gue cuma membela diri, bentak Clarissa. Anak lo yang gak tahu diri. Udah miskin, sekolah di sini, pasti dapat beasiswa kasihan kan? Harusnya lo ajarin anak lo sopan santun sama anak donatur. Aku mengepalkan tangan. Ingin rasanya aku menampar wajah penuh makeup tebal itu, tapi aku tidak boleh main hakim sendiri. Raka melangkah maju satu langkah, matanya beralih dari wajahku ke wajah Leo. Ada kebingungan di sana. Dia menatap mata Leo yang bulat, hidungnya yang mancung fitur wajah yang sangat dia kenal. Fitur wajahnya sendiri di cermin. Anin anak ini. Raka menunjuk Leo dengan tangan gemetar. Umurnya 9 tahun, sama dengan lama kita pisah. Aku menarik Leo ke belakang punggungku, melindunginya dari tatapan Raka. Jangan pernah kamu menunjuk anakku dengan tangan kotormu, desisku. Dia anakku kan? Tanya Raka, suaranya mulai meninggi. Ada nada menuntut di sana. Jawab, Anin. Dia anakku yang dulu kau kandungkan. Suasana hening seketika. Bu Rini dan kepala sekolah saling pandang, bingung dengan drama keluarga ini. Clarissa menatap Raka dengan marah. Mas, ngapain kamu nanya gitu? Itu anak haram dia sama selingkuhannya pasti, hasut Clarissa. Aku tertawa getir. Dengar baik-baik, Raka. Anak yang dulu aku kandung, anak yang kamu sebut pembawa sial, itu sudah mati bagi kamu saat kamu melangkah keluar dari pintu kontrakan kita demi wanita ini. Ini anakku sendiri. Dia tidak punya ayah. Ayahnya sudah mati ditelan keserakahan, kataku menusuk. Raka terhuyung mundur, seolah tertampar oleh kata-kataku. Wajahnya menunjukkan campuran antara penyesalan sesaat dan ego yang terluka. Kurang ajar? Clarissa maju, jarinya menunjuk wajahku. Berani-beraninya lo ngomong gitu ke suami gue. Asal lo tahu ya, Raka sekarang manajer regional. Kita orang terpandang. Lo cuma janda gatal yang gak becus urus anak.
Clarissa berbalik ke arah kepala sekolah. Pak, saya mau anak ini dikeluarkan. Sekarang juga? Kalau tidak, saya tarik semua sumbangan AC dan proyektor saya. Dan saya akan tuntut sekolah ini karena membiarkan anak preman melukai tangan Kevin. Kepala sekolah tampak panik. Bu Clarissa, tenang dulu. Nggak ada tenang-tenang. Pilih Kevin atau anak miskin ini, ancam Clarissa. Aku menatap kepala sekolah. Pak, anak saya korbannya. Bapak lihat sendiri lukanya. Ada CCTV kan? Kepala sekolah menunduk. CCTV di area itu rusak, Bu Anin. Dan maaf, posisi Pak Raka sebagai donatur memang sangat berpengaruh. Ah, aku paham. Uang lagi. Aku mengangguk pelan. Aku mengeluarkan ponselku. Baik. Kalau sekolah tidak bisa memberikan keadilan, biar hukum yang bicara. Hukum? Clarissa tertawa terbahak-bahak. Lo mau lapor polisi? Punya duit berapa lo buat bayar pengacara? Jangan bikin gue ketawa deh, Nin. Polisi nggak bakal ngurusin kasus receh anak berantem, apalagi pelapornya miskin kayak lo. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan tertawa terakhir, kataku tenang. Aku berjongkok di depan Leo, menghapus air matanya. Ayo pulang, nak. Kita ke rumah sakit beneran. Di sini udaranya terlalu kotor, banyak polusi dari mulut orang jahat. Aku menggandeng Leo keluar. Saat melewati Raka, dia mencoba memegang lenganku. Anin, tunggu. Kita perlu bicara soal anak itu. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku. Urusan kita nanti, Raka, di pengadilan. Aku membawa Leo keluar dari klinik. Di koridor, beberapa guru dan murid menonton. Aku berjalan tegak, tidak menunduk seperti dulu. Di gerbang sekolah, Pak Ujang sudah menunggu dengan pintu Rolls-Royce terbuka. Namun, aku sengaja memberi kode agar dia menutupnya dan memanggil taksi online saja. Aku belum mau membuka kartu asku sekarang. Biarkan mereka merasa di atas angin. Biarkan mereka merasa menang hari ini. Semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan, semakin sakit rasanya saat aku hempaskan nanti. Di dalam taksi, sambil memeluk Leo yang tertidur karena lelah menangis, aku mengirim pesan singkat ke Pak Hartono. Lakukan sekarang. Hancurkan karir Raka Wijaya. Dan siapkan berkas tuntutan pidana penganiayaan anak untuk Kevin Wijaya dan orang tuanya. Aku mau mereka hancur tanpa sisa. Perang sudah dideklarasikan. Dan kali ini, aku tidak akan menahan diri. Bau antiseptik rumah sakit yang menyengat membuat perutku mual, mengingatkanku pada masa-masa sulit saat melahirkan Leo sendirian. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Aku menggenggam tangan mungil Leo yang terbaring di bangsal VIP rumah sakit Medistra. Dokter baru saja selesai menjahit luka di kepala belakangnya. 5 jahitan. Lukanya cukup dalam, Bu. Ada indikasi benturan benda tumpul yang keras. Untungnya tidak ada retak di tengkorak, tapi Leo harus istirahat total karena ada gegar otak ringan, jelas dokter bedah saraf terbaik yang langsung kupanggil. Aku mengangguk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan Leo. Lakukan yang terbaik, Dok. Saya tidak peduli biayanya. Setelah dokter keluar, aku duduk di tepi ranjang. Leo masih tertidur karena pengaruh obat penenang. Wajahnya pucat, perban putih melingkar di kepalanya seperti mahkota duri. Hatiku teriris. 9 tahun aku menjaganya dari nyamuk sekalipun, tapi hari ini, darah daging ayahnya sendiri yang menumpahkan darahnya. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Hartono. Tim kami sudah mengumpulkan bukti CCTV dari toko di seberang sekolah yang kebetulan merekam kejadian ke arah gerbang. Videonya jelas, Bu. Kevin memukul dan mendorong Leo lebih dulu tanpa provokasi. Kami juga sudah memegang hasil visum. Aku membalas singkat, bagus. Kita ke kantor polisi sore ini. Aku mencium kening Leo lembut. Tidur yang nyenyak, sayang. Saat kamu bangun nanti, Ibu pastikan tidak ada lagi monster yang berani menyentuhmu. Sore harinya, aku meninggalkan Leo dijaga oleh suster pribadi dan 2 pengawal yang menyamar sebagai kerabat. Aku menuju kantor polisi sektor setempat dengan menaiki taksi online lagi. Aku masih ingin memainkan peran ibu miskin, ini sedikit lebih lama.
Aku ingin melihat seberapa busuknya mereka. Di ruang tunggu kantor polisi, Raka dan Clarissa sudah ada di sana. Mereka duduk di sofa empuk, sementara aku diarahkan duduk di kursi kayu reyot di sudut. Clarissa sedang memoles kukunya, terlihat bosan. Raka sibuk menelepon, terdengar menyebut-nyebut nama pejabat untuk menekan polisi. Ah, akhirnya datang juga si pelapor, sindir Clarissa saat melihatku masuk. Lama banget. Naik angkot ya? Aku tidak menjawab, hanya berjalan lurus menuju meja penyidik. Pak, saya mau membuat laporan polisi atas tindak penganiayaan terhadap anak saya, Leonardo Abimanyu, yang dilakukan oleh Kevin Wijaya, ucapku tegas pada polisi yang bertugas. Polisi itu, seorang pria parubaya dengan nametak, Aibtu Budi, menatapku malas. Lalu dia melirik Raka yang penampilannya jauh lebih meyakinkan dengan jam tangan emas dan jas bermerek. Bu, ini kan masalah anak-anak. Apa nggak sebaiknya diselesaikan kekeluargaan aja? Kasihan anak kecil kalau harus berurusan sama hukum, kata polisi itu, nadanya membujuk tapi meremehkan. Kekeluargaan, potongku. Anak saya dijahit 5 jahitan, Pak. Itu bukan kenakalan biasa. Itu tindak kriminal. Halah, lebay. Clarissa berdiri, menggebrak meja. Anak gue cuma dorong dikit. Anak lo aja yang lembek, kurang gizi kali makanya gampang jatuh. Raka ikut berdiri, mengeluarkan dompet kulit tebalnya. Dia mengambil selembar cek kosong dan pulpen. Dengar, Anin, suara Raka terdengar lelah dan angkuh. Aku tahu apa maumu. Kamu butuh uang kan? Buat bayar rumah sakit, buat makan, atau mungkin buat bayar utang-utangmu? Sebut aja angkanya. Dia meletakkan cek itu di meja penyidik. 10 juta? 20 juta? 50 juta? Ambil, dan cabut laporan konyol ini. Jangan bikin malu aku di depan kolega. Aku menatap cek itu. Kertas bernilai uang yang dulu mungkin akan membuatku bersujud syukur. Tapi sekarang, kertas itu terlihat seperti sampah di mataku. Kamu pikir harga diri anakku bisa dibeli dengan uang recehmu, Raka? Tanyaku pelan. Jangan munafik, bentak Raka. Aku tahu hidupmu susah. Lihat bajumu. Lihat tasmu. Jangan sok idealis kalau perut masih lapar. Ambil uangnya, dan bawa anak harammu itu pergi jauh-jauh dari hidup kami. Kata, anak haram, membuatku tersenyum miring. Kamu begitu yakin dia bukan anakmu, Raka? Tanyaku, melangkah mendekatinya. Raka terdiam. Jarak kami hanya tinggal selangkah. Aku bisa mencium bau parfum mahalnya yang menyengat, bau kepalsuan. Matanya, bisikku. Hidungnya, cara dia tersenyum. Apa kamu benar-benar buta? Atau kamu sengaja membutakan diri karena takut mengakui bahwa kamu membuang darah dagingmu sendiri demi wanita plastik ini? Raka menelan ludah. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Dia lahir kapan? Tanyanya terbata. 7 bulan setelah kamu pergi. Hitung sendiri, tuan manajer yang pintar, jawabku. Wajah Raka memucat. Dia menoleh ke Clarissa dengan tatapan ragu. 7 bulan itu pas? Jangan dengerin dia, Mas. Clarissa menarik lengan Raka kasar. Dia cuma mau ngejebak kamu. Dia mau minta warisan. Dasar wanita licik. Pasti dia tidur sama banyak laki-laki setelah kamu tinggal. Clarissa beralih padaku, matanya melotot. Heh, babu, denger ya. Sekalipun itu anak Raka, gue nggak akan biarin sepeser pun harta Raka jatuh ke tangan lo atau anak lo. Kevin adalah satu-satunya pewaris tunggal. Anak lo cuma sama? Clarissa kemudian menoleh ke Pak Polisi. Pak, usir perempuan ini. Dia memeras kami. Saya akan telepon paman saya yang jenderal kalau bapak nggak bersin ini sekarang. Pak Polisi tampak ketakutan mendengar ancaman Clarissa. Dia berdiri, menatapku garang. Bu Anin, tolong kooperatif. Ambil uang damainya, atau saya persulit laporan ibu. Kami bisa kenakan pasal pencemaran nama baik kalau ibu terus menuduh tanpa bukti. Aku tertawa. Tawa yang kering dan dingin, membuat seisi ruangan hening. Pencemaran nama baik, ulangku. Mempersulit laporan? Aku merogoh tas kerjaku, tapi bukan untuk mengambil dompet. Aku mengambil ponselku yang sedari tadi merekam percakapan ini.
Kalian semua dengar itu? Ancaman, percobaan penyuapan, dan intimidasi aparat, kataku pada ponselku, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Apa-apaan lo? Clarissa hendak merebut ponselku. Jangan sentuh, bentakku. Tiba-tiba, pintu kantor polisi terbuka lebar. Derap langkah kaki yang tegap dan berwibawa terdengar. Masuklah 4 orang pria berjas hitam rapi, membawa tas kerja kulit. Di tengah-tengah mereka, berjalan seorang pria tua dengan rambut memutih tapi sorot mata tajam seperti elang. Pak Hartono, pengacara termahal di Jakarta, yang wajahnya sering muncul di berita nasional menangani kasus-kasus triliunan rupiah. Suasana kantor polisi berubah mencekam. Pak polisi yang tadi garang langsung berdiri tegak, wajahnya pucat pasi. Dia kenal siapa yang datang. Selamat sore, sapa Pak Hartono dengan suara bariton yang tenang namun mengintimidasi. Saya kuasa hukum dari Ibu Anindya Larasati. Raka melongo. Pak Hartono? Adhitama Group. Benar, jawab Pak Hartono. Dia berjalan melewati Raka dan Clarissa tanpa menoleh, lalu berdiri di sampingku, menunduk hormat. Maaf saya terlambat, Bu Anin. Macet di Sudirman. Semua berkas sudah siap. Bu Anin. Raka tergagap. Kenapa pengacara Adhitama Group membela kamu? Clarissa masih belum sadar situasi. Halah, paling pengacara sewaan patungan. Berapa sih lo bayar dia, Nin? Pakai duit utangnya? Pak Hartono tertawa kecil, tawa yang meremehkan kebodohan di hadapannya. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kartu nama emas dan meletakkannya di meja penyidik, tepat di sebelah cek, receh, milik Raka. Ibu Clarissa, Pak Raka, ucap Pak Hartono sopan tapi menusuk. Kalian sepertinya salah paham. Saya tidak dibayar oleh Ibu Anin. Saya bekerja untuk beliau. Maksudnya? Tanya Raka, suaranya bergetar hebat. Ibu Anindya Larasati adalah pemilik tunggal, pendiri, dan CEO dari Adhitama Group. Perusahaan induk tempat mitra abadi, tempat Bapak bekerja, bernaung. Hening yang mematikan. Mata Raka membelalak sampai hampir keluar. Rahangnya jatuh. Dia menatapku, lalu menatap Pak Hartono, lalu kembali menatapku. Otaknya berusaha memproses informasi yang mustahil itu. Anin, istri yang dia buang karena miskin, adalah bos besarnya? Clarissa ternganga. Wajahnya yang penuh makeup tebal terlihat retak. Kakinya goyah. Enggak mungkin bohong. Dia cuma anak tukang cuci. Aku melangkah maju. Kali ini, aku tidak lagi menunduk. Aku mengangkat daguku, menatap mereka dengan sorot mata penguasa. Benar, Clarissa. Aku anak tukang cuci, kataku tenang. Anak tukang cuci yang sekarang bisa membeli harga dirimu, suamimu, dan seluruh aset keluargamu tanpa perlu melihat saldo rekeningku. Aku mengambil cek 50 juta yang Raka taruh di meja tadi. Aku merobeknya perlahan di depan wajah mereka. Krek. Potongan kertas itu kujatuhkan ke lantai, tepat di sepatu mengkilap Raka. Simpan uangmu, Raka. Kamu akan membutuhkannya. Karena mulai besok, kamu akan jadi pengangguran. Dan kamu, Clarissa, siapkan pengacara terbaikmu. Karena aku akan pastikan anakmu, suamimu, dan kamu sendiri membusuk di penjara atas apa yang kalian lakukan pada putraku. Aku berbalik badan, mengibaskan rambutku. Pak Hartono, urus sisanya. Jangan ada ampun. Saya mau pasal berlapis. Penganiayaan anak, perbuatan tidak menyenangkan, dan percobaan penyuapan pejabat. Baik, Bu Sio, jawab Pak Hartono tegas. Aku berjalan keluar kantor polisi. Di belakangku, terdengar suara Raka yang memanggil namaku dengan nada putus asa, dan suara Clarissa yang menjerit histeris menyadari kiamatnya sudah tiba. Tapi aku tidak menoleh. Singa betina sudah mengaum. Waktunya berburu. Perjalanan pulang dari kantor polisi bagi Raka dan Clarissa terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Di dalam mobil mewah mereka, tidak ada musik, tidak ada tawa, hanya keheningan yang berat dan mencekam. Kevin tertidur di jok belakang, lelah setelah seharian berbuat ulah. Clarissa menggigit kukunya dengan gelisah, sementara Raka menyetir dengan tangan gemetar. Itu pasti bohong kan, Mas?
Clarissa memecah keheningan, suaranya terdengar putus asa. Si Anin, nggak mungkin dia CEO. Dia pasti cuma simpenan Pak Hartono atau apa gitu. Raka tidak menjawab. Pikirannya melayang pada logo perusahaan di kartu nama Pak Hartono. Logo Adhitama Group. Logo yang sama yang terpampang besar di lobi kantornya setiap pagi. Logo yang ada di kop surat gajinya. Dan nama Anindya Larasati. Raka memukul setir dengan keras. Bodoh. Aku bodoh, teriaknya frustasi. Pantas saja namanya terdengar familiar saat rapat direksi pusat. Aku pikir cuma kebetulan nama yang sama. Ternyata? Jadi beneran? Clarissa memucat. Terus kita gimana? Papa gimana? Berdoa saja, Kla. Berdoa dia punya sedikit belas kasihan. Karena kalau tidak, kita tamat. Keesokan paginya, mimpi buruk itu menjadi nyata. Raka berangkat ke kantor Mitra Abadi lebih pagi, berniat membereskan beberapa berkas penting sebelum, mungkin, hal buruk terjadi. Dia berusaha bersikap normal. Dia memakai jas terbaiknya, menyisir rambutnya rapi. Dia sampai di lobi gedung, berjalan menuju gate otomatis dengan percaya diri. Dia menempelkan kartu identitasnya. Bip, bip, lampu merah menyala. Akses den. Raka mengerutkan kening. Dia mencoba lagi. Bip, bip, akses denit. Mesinnya rusak ya, gumamnya kesal. Tiba-tiba, dua orang petugas keamanan berbadan tegap, yang biasanya memberi hormat padanya, mendekat. Pak Raka Wijaya? Tanya salah satu satpam dengan nada dingin. Iya, saya. Ini kartu saya error. Tolong bukakan pintu manual, perintah Raka angkuh. Maaf, Pak. Bapak dilarang masuk ke area gedung, jawab satpam itu tegas. Ini perintah langsung dari pusat. Apa? Saya manajer regional di sini. Kalian siapa berani melarang saya? Raka mulai emosi. Beberapa karyawan lain mulai berbisik-bisik menonton. Seorang wanita muda keluar dari balik gate. Itu manajer HRD. Dia membawa sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadi Raka dan sebuah amplop putih. Selamat pagi, Pak Raka, ucap wanita itu datar. Ini barang-barang Bapak yang ada di meja kerja. Dan ini surat pemutusan hubungan kerja, PHK, Bapak. Efektif per detik ini. Raka ternganga. PHK? Atas dasar apa? Kinerja saya bagus. Proyek Bali sukses. Atas dasar pelanggaran kode etik berat dan instruksi langsung dari pemilik saham pengendali Adhitama Group, jelas HRD itu. Dan satu lagi, Pak, nama Bapak sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam, blacklist, Asosiasi Industri Logistik Nasional. Bapak tidak akan bisa melamar kerja di perusahaan logistik manapun di Indonesia. Dunia Raka runtuh seketika. Kakinya lemas. Kotak kardus di tangan HRD itu disodorkan ke pelukannya. Silakan tinggalkan area gedung, atau kami panggil polisi, ancam satpam. Raka berjalan mundur, memeluk kardus berisi foto-foto kejayaannya yang kini tak berarti. Di balik pintu kaca lobi, dia melihat para bawahan yang dulu ia bentak-bentak kini menatapnya dengan senyum puas. Di saat yang sama, di butik mewah milik Clarissa. Clarissa sedang mencoba menenangkan dirinya dengan shopping online ketika ponselnya berdering terus-menerus. Itu panggilan dari papanya. Halo, Pak? Kenapa sih nelpon terus? Clarissa lagi pusing nih gara-gara si Anin. Clarissa, kamu apakan Anindya Larasati? Suara papanya terdengar panik dan marah. Kenapa dia tiba-tiba mengakuisisi paksa saham papa? Hah? Maksud papa? Pagi ini, pengacara Adhitama Group datang. Mereka membeli semua hutang perusahaan papa di bank. Dan karena kita telat bayar bunga bulan ini, mereka menggunakan haknya untuk menyita aset. Mereka mau ambil alih perusahaan, Clarissa. Kita bangkrut. Ponsel Clarissa terlepas dari genggamannya. Belum sempat dia memungutnya, pintu butik terdorong kasar. Sekelompok orang berseragam juru sita pengadilan masuk, didampingi polisi. Selamat siang. Kami dari Pengadilan Niaga. Berdasarkan putusan sita jaminan atas hutang PT Wijaya Sentosa, butik ini dan seluruh isinya disita oleh negara untuk diserahkan kepada kreditur baru, Adhitama Group. Nggak bisa? Clarissa menjerit histeris,
berlari menghadang petugas yang mulai menempelkan stiker merah bertuliskan disita di kaca etalase. Ini butik saya. Ini barang-barang branded saya. Jangan sentuh. Minggir, Bu. Jangan menghalangi tugas. Petugas itu mendorong Clarissa pelan. Clarissa jatuh terduduk di lantai marmer butiknya sendiri. Dia melihat tas-tas Hermes, baju-baju Gucci, dan sepatu-sepatu mahalnya dimasukkan ke dalam karung oleh petugas. Di luar kaca jendela, orang-orang berkerumun merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Ratu sosialita itu kini jadi tontonan gratis. Tiba-tiba, sebuah mobil Rolls-Royce hitam melintas pelan di depan butik. Kaca belakangnya turun sedikit. Clarissa melihatnya. Mata itu, mata Anindya yang menatapnya dingin dari balik kacamata hitam. Tanpa senyum, tanpa ekspresi. Hanya tatapan kosong seorang eksekutor yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Anin, teriak Clarissa histeris sambil memukul-mukul lantai. Aku benci kamu. Sore harinya, Raka yang sudah kehilangan akal sehat mencoba satu-satunya cara yang tersisa. Mengemis. Dia datang ke Adhitama Tower. Tentu saja dia tidak bisa masuk. Dia menunggu di trotoar depan lobi, di bawah panas matahari, masih memakai jas kerjanya yang kini kusut dan basah oleh keringat. Dia menunggu berjam-jam sampai mobil Rolls-Royce itu keluar. Saat mobil itu muncul, Raka nekat berlari menghadang di tengah jalan. Anin, berhenti. Pak Ujang mengerem mendadak. Raka menggedor kaca jendela belakang. Nin, buka, Nin. Kita perlu bicara. Demi Leo. Demi anak kita. Kaca jendela perlahan turun. Wajah Anin terlihat. Dia sedang memangku Leo yang kepalanya diperban. Leo menatap Raka dengan takut, menyembunyikan wajahnya di dada ibunya. Pergi, Raka. Kamu menakuti anakku, ucap Anin datar. Nin, tolong ampuni aku. Raka menangis, air matanya bercampur ingus. Dia terlihat menyedihkan. Aku dipecat, Nin. Clarissa bangkrut. Kami nggak punya apa-apa lagi. Tolong cabut laporannya, tolong balikin kerjaanku. Aku janji bakal jadi ayah yang baik buat Leo. Aku bakal tinggalin Clarissa demi kamu. Anin tersenyum miring. Tinggalin Clarissa? Karena dia udah miskin? Cih, kamu nggak pernah berubah, Raka. Kamu cuma parasit yang cari inang baru. Nin, aku hilaf. Dulu aku bodoh. Hilaf itu sekali, Raka. Yang kamu lakukan itu pilihan. Kamu memilih selingkuh. Kamu memilih membuang kami. Dan sekarang, aku memilih untuk menghancurkanmu. Anin menoleh pada Leo. Leo, kenalkan. Laki-laki yang menangis di jalanan ini, dia bukan siapa-siapa. Cuma orang asing yang jahat. Leo mengangguk. Iya, Bu. Orang jahat. Hati Raka hancur berkeping-keping mendengar kalimat itu keluar dari mulut anaknya sendiri. Pak Ujang, jalan. Jangan berhenti buat sampah, perintah Anin. Mobil mewah itu melaju, meninggalkan Raka yang jatuh berlutut di aspal panas. Asap knalpot menerpa wajahnya. Di sekelilingnya, klakson kendaraan lain bersahut-sahutan memaki kemacetan yang dia buat. Raka menangis meraung-raung, memanggil nama Tuhan yang sudah lama dia lupakan demi harta dan nafsu. Tapi langit Jakarta tetap kelabu, tak peduli pada penyesalan yang datang terlambat. Di kejauhan, dari layar videotron raksasa di gedung seberang, terpampang wajah Anindya Larasati sebagai sampul majalah bisnis dengan judul besar, The Unstoppable Queen. Roda nasib telah berputar 180 derajat. Dan Raka kini berada tepat di bawah rodanya, tergilas tanpa ampun. Hari persidangan tiba. Langit Jakarta mendung, seolah turut berduka atas nasib keluarga Wijaya yang berada di ujung tanduk. Gedung pengadilan negeri dipenuhi wartawan. Berita tentang CEO Adhitama Group menuntut mantan suami dan keluarga sosialita atas kasus penganiayaan anak menjadi headline di mana-mana. Raka dan Clarissa, yang dulu sangat menikmati sorotan kamera saat pamer kekayaan, kini menutupi wajah mereka dengan jaket lusuh saat turun dari taksi online. Ya, taksi online. Mobil mewah mereka sudah disita. Aku datang 15 menit kemudian dengan iring-iringan pengawal pribadi. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih yang membalut tubuhku dengan elegan, melambangkan kebenaran yang akan kusingkap hari ini. Di sampingku,
Leo berjalan gagah dengan setelan jas anak-anak, meski perban di kepalanya masih terlihat. "Siap, nak?" tanyaku sambil merapikan dasi Leo. "Siap, Bu." Leo nggak takut. "Leo mau Kevin minta maaf?" jawabnya mantap. Kami masuk ke ruang sidang. Raka dan Clarissa duduk di kursi terdakwa sebagai wali dari Kevin. Wajah mereka tirus, mata cekung kurang tidur. Clarissa tidak lagi memakai perhiasan, rambutnya hanya diikat asal. Raka terlihat seperti orang yang kehilangan jiwanya. Hakim mengetuk palu. Sidang dimulai. Pengacara Raka dan Clarissa, seorang pengacara muda yang sepertinya baru lulus dan satu-satunya yang mau mereka bayar dengan sisa uang mereka, mencoba membela kliennya. "Yang mulia," kata pengacara itu gugup. "Klien kami, Kevin Wijaya, adalah anak di bawah umur yang memiliki emosi labil. Tindakannya adalah respon spontan karena provokasi dari korban. Dan perlu diingat, ibu korban, Saudari Anindya, memiliki dendam pribadi di masa lalu yang mungkin mempengaruhi laporannya." Clarissa dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dia mencoba berakting menangis. "Pak Hakim," isak Clarissa buaya. "Saya ibu yang baik. Saya didik Kevin dengan kasih sayang. Tapi anak itu, Leo, dia sering mengejek Kevin duluan. Dia bilang Kevin anak sombong. Wajar dong Kevin marah? Dan ibunya? Anin itu wanita manipulatif. Dia jebak kami." Hakim menatap Clarissa datar. "Cukup. Jaksa penuntut, silakan." Pak Hartono berdiri. Dia tidak langsung bertanya. Dia berjalan pelan mengelilingi kursi saksi, membuat Clarissa gelisah. "Ibu Clarissa," suara Pak Hartono tenang tapi tajam. "Anda bilang Anda ibu yang baik. Apakah ibu yang baik mengajarkan anaknya untuk meludahi sepatu temannya?" Itu fitnah," bantah Clarissa. "Apakah ibu yang baik membiarkan anaknya menyebut temannya sampah dan anak haram?" "Kevin gak pernah ngomong gitu." "Baik, mari kita lihat buktinya." Layar besar di ruang sidang menyala. Video CCTV diputar. Bukan hanya video dari toko seberang sekolah, tapi timku berhasil memulihkan data CCTV sekolah yang katanya rusak. Ternyata hanya dimatikan kabelnya oleh oknum satpam yang disuap Clarissa dulu, dan satpam itu sudah mengaku. Di layar, terlihat jelas semuanya. Adegan 1, di kantin. Kevin menumpahkan bekal Leo, menginjaknya, dan tertawa. Adegan 2, di gerbang. Kevin menarik tas Leo, meludahi sepatunya. Adegan 3, puncaknya. Kevin mendorong Leo dengan sekuat tenaga ke tembok beton. Leo jatuh, darah mengucur. Kevin tidak menolong, malah tertawa dan lari ke mobil ibunya. Gumam kaget terdengar dari bangku pengunjung. Wartawan sibuk memotret. "Seperti yang kita lihat," lanjut Pak Hartono. "Tidak ada provokasi. Leo diam. Leo bertahan. Kevin menyerang dengan sadis. Dan yang lebih mengerikan?" Pak Hartono memutar video lain. Rekaman dashcam mobil Raka yang disita polisi. Audio percakapan di dalam mobil setelah kejadian. Suara Clarissa, "Agus, sayang, biar tahu rasa anak kampung itu. Nanti mama beliin robot baru." Suara Raka, "Udah, biarin aja. Nanti aku suap kepala sekolahnya." Ruang sidang gempar. Hakim mengetuk palu keras-keras. "Harap tenang." Wajah Raka pucat pasi. Dia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap siapapun. Clarissa gemetar hebat, kebohongannya telanjang di depan publik. "Ini bukan kelalaian, Yang Mulia," kata Pak Hartono. "Ini adalah pembiaran kejahatan. Orang tua yang menanamkan kebencian pada anaknya sendiri." Tiba giliran Raka. Dia duduk di kursi saksi dengan tubuh lemas. "Saudara Raka," tanya Pak Hartono, "Anda tahu siapa Leo sebenarnya?" Raka mengangkat wajahnya. Matanya basah. Dia menatap Leo yang duduk di sampingku. Tatapan penuh kerinduan dan penyesalan. Dia anak saya," jawab Raka lirih. "Lebih keras," bentak Pak Hartono. "Dia anak saya." Raka berteriak sambil menangis. "Dia anak kandung saya yang saya tinggalkan 9 tahun lalu saat masih di kandungan." Pengunjung sidang terkesiap. Drama keluarga ini lebih panas dari sinetron. "Kenapa Anda meninggalkannya?" "Karena saya buta."
Isak Raka. Saya buta harta. Saya pilih wanita lain karena dia kaya. Saya buang istri dan anak saya yang tulus. Clarissa menatap Raka dengan marah. Mas, kamu ngomong apa sih? Diam kamu. Raka membentak Clarissa untuk pertama kalinya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu racuni otakku. Kamu bikin aku buang anakku sendiri. Dan sekarang lihat, Kevin jadi monster kayak kamu. Pertengkaran pecah di ruang sidang. Raka dan Clarissa saling menyalahkan. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Setelah drama panjang, hakim membacakan putusan. Kevin Wijaya dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan berat. Karena masih di bawah umur, dia dijatuhi hukuman pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPK, selama 2 tahun. Raka dan Clarissa dinyatakan bersalah atas kelalaian pengasuhan dan percobaan penyuapan. Mereka dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jika tidak bisa bayar denda, yang pasti tidak bisa karena mereka bangkrut, hukuman ditambah 6 bulan. Hak asuh Kevin dicabut sementara dan diserahkan ke negara. Palu diketuk. Tok, tok, tok. Clarissa menjerit histeris saat polisi memborgol tangannya. Enggak, lepasin. Aku bukan kriminal. Papaku bakal bebasin aku. Tapi tidak ada papa yang datang. Papanya sendiri sedang diperiksa KPK karena kasus korupsi yang baru terungkap berkat audit timku. Kevin menangis meraung-raung saat dipisahkan dari ibunya. Mama, Mama. Kevin nggak mau dipenjara. Aku melihat pemandangan itu tanpa rasa iba. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Saat Raka digiring keluar, dia berhenti tepat di depanku dan Leo. Dia berlutut. Tangan terborgol. Nin? Aku menatapnya dingin. Berdiri, Raka. Jangan bikin malu Leo dengan punya ayah yang lemah. Raka mendongak, air mata membasahi wajahnya yang kotor. Leh, maafin papa, nak. Papa jahat. Papa nyesel. Tolong, panggil papa sekali aja. Leo menatapku, meminta izin. Aku mengangguk, membiarkan Leo memutuskan. Leo maju selangkah. Dia menatap pria asing yang adalah ayah biologisnya itu. Panggil Leo? Hati Raka hancur lebur. Bukan, Papa. Tapi, Om jahat sama ibu. Om jahat sama Leo. Leo udah maafin, karena ibu bilang gak boleh dendam. Tapi Leo gak mau punya papa kayak Om. Leo cuma punya ibu. Leo membalikkan badan, kembali memeluk kakiku. Ayo pulang, Bu. Leo lapar. Mau makan ayam goreng buatan ibu. Aku tersenyum, mengusap kepala Leo. Ayo sayang, kita pulang. Aku melangkah pergi meninggalkan ruang sidang, meninggalkan Raka yang meraung menangisi takdirnya di lantai yang dingin. Di belakangku, pintu jeruji besi menunggu untuk menutup kisah kelam masa lalu mereka selamanya. 3 bulan setelah vonis pengadilan. Kehidupan Raka dan Clarissa berubah menjadi neraka duniawi yang lebih menyakitkan daripada penjara fisik. Karena tidak mampu membayar denda miliaran rupiah dan ganti rugi yang dituntut oleh perusahaanku, pengadilan menyita seluruh sisa aset pribadi mereka. Hari eksekusi rumah mereka adalah tontonan paling memuaskan bagi para tetangga yang selama ini muak dengan kesombongan Clarissa. Truk-truk pindahan berbaris. Bukan untuk memindahkan barang ke rumah baru, tapi untuk membawa barang sitaan ke rumah lelang negara. Jangan bawa TV-ku. Itu impor dari Korea. Jerit Clarissa, menarik-narik kabel televisi 80 inch yang sedang diangkut petugas. Lepas, Bu. Ini aset sitaan, bentak petugas. Raka duduk di teras marmer yang sebentar lagi bukan miliknya. Dia menatap kosong ke arah garasi yang kini melompong. Tidak ada Alphard, tidak ada Mercedes. Yang tersisa hanya sebuah koper tua berisi baju-baju lusuh, satu-satunya harta yang diizinkan mereka bawa. Mas, lakukan sesuatu dong. Telepon temanmu. Telepon siapa kek? Clarissa mengguncang bahu Raka histeris. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tanpa makeup, memperlihatkan kerutan-kerutan stres yang selama ini disembunyikan perawatan mahal. Raka menepis tangan Clarissa kasar. Teman? Teman mana, Kla? Semua nomor teman-temanku sudah memblokirku. Mereka jijik sama kita. Mereka takut ikut terseret kasus korupsi papamu.
Ini semua gara-gara kamu yang gak becus kerja, maki Clarissa. Gara-gara aku? Kamu yang boros. Kamu yang sombong. Kalau bukan karena mulutmu yang menghina Anin, kita nggak bakal sehancur ini. Raka berdiri, matanya merah penuh amarah. Untuk pertama kalinya, tetangga melihat pasangan sempurna itu saling jambak dan pukul di halaman rumah mewah yang kini kosong. Mereka diusir hari itu juga. Tanpa uang, tanpa koneksi, dan dengan nama yang sudah tercoreng di seluruh ibu kota, berkat media yang terus memberitakan jatuhnya dinasti Wijaya, mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa menyewa apartemen, bahkan kos-kosan di pusat kota pun menolak mereka. Mereka terdampar di sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran Jakarta, di daerah kumuh yang sanitasinya buruk. Ironisnya, tempat itu jauh lebih buruk daripada kontrakan yang dulu Raka tinggalkan saat menceraikanku. Lantai semen yang retak, atap seng yang bocor saat hujan, dan kamar mandi umum yang harus antri. Aku nggak mau mandi di sana. Bau pesing, teriak Clarissa, melempar gayung plastik ke dinding. Mandi atau nggak usah sama sekali. Air di sini bayar, bentak Raka yang baru pulang, bekerja. Pekerjaan Raka? Mantan manajer regional itu kini menjadi kuli panggul di pasar induk. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Ijazahnya tidak laku karena status blacklist dan catatan kriminalnya. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang pena, kini kapalan dan lecet memanggul karung beras. Kevin? Dia masih di lembaga pembinaan. Tapi kabar yang kudengar, dia sering menangis dan menjadi pendiam karena tidak ada lagi kemewahan yang bisa dia pamerkan. 6 bulan berlalu. Aku sedang dalam perjalanan menuju peresmian cabang baru Adhitama Logistics. Mobilku, Maybach terbaru yang dipesan khusus, berhenti di sebuah lampu merah di perempatan yang ramai. Aku sedang memeriksa tabletku ketika suara ketukan di kaca jendela membuyarkan konsentrasiku. Seorang pengamen jalanan. Atau lebih tepatnya, penjual tisu. Wanita itu kurus, kulitnya terbakar matahari, rambutnya kusam dan berminyak. Dia memakai kaos partai yang kedodoran dan celana training yang sudah belel. Di sampingnya, seorang pria kurus dengan wajah tirus sedang mengelap kaca mobil orang lain dengan kemoceng dekil, berharap diberi recehan. Mataku menyipit. Aku mengenali garis wajah itu. Itu Clarissa. Dan Raka. Clarissa mengetuk kaca mobilku, menyodorkan sebungkus tisu. Beli tisunya, Bu. Buat makan? Suaranya serak dan memelas. Perlahan, aku menurunkan kaca jendela. Clarissa tersenyum lebar, mengira akan dapat uang. Tapi senyum itu membekus ketika saat melihat siapa yang duduk di dalam mobil mewah ber-AC dingin dan wangi ini. Anin? Desisnya, matanya membelalak ngeri. Raka, yang melihat Clarissa terpaku, menoleh. Saat melihatku, kemoceng di tangannya jatuh ke aspal. Aku menatap mereka. Dulu, aku mendongak melihat mereka di dalam mobil mewah. Sekarang, mereka mendongak melihatku dari aspal panas yang berdebu. Posisi kami benar-benar bertukar 180 derajat. Tisunya berapa, Bu? Tanyaku datar. Clarissa gemetar. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Dia tidak sanggup menjawab. Rasa malu menghancurkannya lebih dari rasa lapar. Raka berjalan mendekat, tangannya gemetar mencoba menyentuh pintu mobilku tapi dia tarik kembali karena sadar tangannya kotor. Nin, lihat kami, Nin. Kami sudah hancur. Apa kamu puas? Tanya Raka lirih. Aku melepas kacamata hitamku, menatap tepat ke manik matanya. Puas? Tidak, Raka. Aku tidak merasa puas melihat penderitaan orang. Itu bedanya aku dan kalian. Dulu kalian tertawa melihatku menderita. Sekarang, aku hanya merasa selesai. Tolong kami, Nin. Sedikit saja. Buat makan Kevin nanti kalau dia keluar. Raka mulai mengemis. Aku mengambil dompetku. Mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, jumlah yang dulu mereka pakai hanya untuk sekali parkir valet. Aku mengulurkannya pada Clarissa. Ini bukan sedekah untuk teman. Ini sedekah untuk pengemis. Ambil, dan beli makan. Jangan dipakai buat beli kuota untuk pamer di sosmed lagi. Clarissa menerima uang itu dengan tangan gemetar hebat. Harga dirinya sudah tidak ada. Kelaparan memaksanya menerima uang dari wanita yang paling dia benci. Dan satu hal lagi,
kataku sebelum menaikkan kaca jendela. Jangan pernah muncul di hadapan Leo lagi. Jika aku melihat bayangan kalian di radius 100 meter dari anakku, aku pastikan kalian tidak akan punya tempat bahkan di kolong jembatan sekalipun. Kaca jendela naik, menutup rapat, menghalangi bau debu dan bau kemiskinan masuk ke dalam duniaku. Mobilku melaju, meninggalkan mereka yang masih berdiri mematung di tengah asap knalpot, memegang lembaran uang dariku seperti memegang bara api. Aku sampai di rumah sore harinya. Rumah kami yang hangat dan penuh cinta. Leo sedang bermain di taman belakang. Dia sedang merakit maket bangunan dari stik es krim. Ibu pulang. Leo berlari menyambutku, memeluk pinggangku erat. Ibu, lihat, Leo bikin gedung Adhitama Tower versi mini. Nanti kalau Leo udah gede, Leo mau bangun gedung yang lebih tinggi dari punya ibu. Aku tertawa, mengacak rambutnya. Ibu tunggu janji kamu ya, Pak Arsitek. Leo kini tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Sejak kasus itu, tidak ada lagi yang berani membulinya. Bukan karena mereka takut pada kekayaanku, tapi karena Leo membuktikan dirinya berprestasi. Dia juara kelas, kapten tim futsal, dan dicintai teman-temannya karena sifatnya yang rendah hati dan suka menolong, sifat yang kuwariskan padanya. Bu, panggil Leo tiba-tiba. Ya, sayang. Tadi di sekolah, guru agama bilang kita harus memaafkan orang yang jahat sama kita. Leo udah maafin Kevin, Om Raka, sama Tante Clarissa. Tapi Leo nggak mau ketemu mereka lagi. Boleh kan? Aku tersenyum haru. Anakku memiliki hati seluas samudera, jauh lebih mulia dari ayah kandungnya. Boleh banget, Nat. Memaafkan itu untuk ketenangan hati Leo sendiri. Tapi menjaga jarak itu untuk keselamatan diri. Kamu anak pintar. Bagian 5, Epilog, Pemandangan dari Puncak. Malam itu, aku berdiri di balkon kamarku, menatap langit Jakarta yang kali ini cerah bertabur bintang. Perjalanan ini panjang dan melelahkan. Dari gudang sekolah yang bau, kontrakan sempit yang panas, hingga berdiri di puncak dunia bisnis. Aku teringat Raka dan Clarissa. Mereka sekarang mungkin sedang berebut selimut tipis di lantai dingin, menyesali setiap detik keputusan bodoh mereka di masa lalu. Mereka mengajarkanku satu hal, roda nasib itu bulat. Jangan pernah meludahi orang yang sedang di bawah, karena saat roda berputar, ludah itu akan jatuh kembali ke wajahmu sendiri. Aku menyesap teh hangatku. Rasanya manis dan menenangkan. Ponselku bergetar. Notifikasi email masuk. Subjek, penawaran IPO Adhitama Group, oversubscribed 10x. Aku tersenyum. Namaku Anindya Larasati. Aku pernah dibuang, dihina, dan diinjak. Tapi hari ini, aku adalah pemenang. Dan kemenangan terbaik bukanlah saat melihat musuhmu menderita, tapi saat kamu menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi relevan dalam hidupmu yang luar biasa.